Bab 1791, membuka Istana Dao Kutub Ekstrim. Menatap langit yang tinggi, bintang-bintang bersinar terang. Di pinggiran jauh Dominion Guntur, sekelompok orang dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku tiba, menaiki kereta emas. Mereka tidak berani memasuki kedalaman Thunder Dominion itu sendiri. Kegaduhan yang datang dari Thunder Dominion terlalu besar, menyebabkan semua orang khawatir. Mereka dapat melihat bahwa di kedalaman terdalam dari Thunder Dominion, sambaran petir yang menyilaukan datang bergemuruh, seolah-olah seluruh Thunder Dominion akan segera diledakkan. Sepertinya beberapa orang sedang terlibat dalam pertempuran sengit, namun dengan kekuatan mereka mustahil bagi mereka untuk melihat dengan jelas. Tiba-tiba, semua orang melihat letusan yang menyilaukan terjadi dari kedalaman Thunder Dominion. Cahayanya sangat keras dan menyilaukan. Sekilas saja pemandangan itu menyebabkan air mata jatuh. Setelah itu, sejumlah besar kekuatan guntur mulai mengalir dengan cepat kembali ke pusat cahaya cemerlang itu seperti air pasang surut. Hanya dalam waktu setengah dupa, Thunder Dominion yang awalnya berbahaya padam dari semua cahaya. Yang tersisa di langit hanyalah awan guntur yang tersebar, seseorang tidak dapat merasakan kekuatan guntur lagi. Ini, apa yang terjadi? Orang-orang dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku tercengang. Dari catatan sejarah paling kuno, Thunder Dominion yang ada di atas lautan keajaiban, tempat di mana bahkan para tetua tertinggi Laut Ilahi akan mati jika mereka masuk, tiba-tiba lenyap. Ini sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, di tempat yang jauhnya 30 mil di dalam Dominion Guntur, Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan Lin Xiaoge menyaksikan hal ini terjadi dengan ekspresi bahagia. Di luar grup, Xiao Moxian adalah yang terkuat. Dengan penglihatannya, segala sesuatu yang terjadi ratusan mil jauhnya tercermin pada pupil matanya. Kakak Lin telah menerima sumber guntur. Xiao Moxian bisa melihat tempat gelap di tengah Thunder Dominion. Lin Ming duduk di tengah-tengah kekosongan, tangannya masing-masing memegang elemental api pemusnahan serta sumber guntur kelas atas. Dari jauh tampak dia sedang memegang matahari hitam dan matahari ungu di tangannya. Kekuatan api kesengsaraan surgawi yang aneh dan mistis terpancar dari pori-pori tubuhnya, membawa ritme seperti bunga teratai yang berdetak. Setiap kali nyala api ini berkedip, ruang angkasa akan terbakar habis seperti kertas dan badai luar angkasa yang besar akan melolong. Dari sini orang dapat melihat betapa panasnya nyala api ini. Tangan Lin Ming terbungkus listrik saat ia mulai menarik kekosongan. Rune muncul, masing-masing membawa makna sebenarnya dari Dao saat mereka terkunci di bagian dunia ini dan menyerang api kesengsaraan surgawi yang aneh. Sesaat, ruang di sekitarnya terdistorsi saat bentuk tungku muncul di depannya. Setelah itu, dia melemparkan segala macam material surgawi, Twin Life Thunder Crystals, Thunder Source kelas atas, dan Annihilation Fire Elemental ke dalam tungku. Dengan ini, dia mulai menyempurnakan. Seluruh proses pemurnian tidak memakan waktu lama. Namun di mata Xiao Moxian, pemandangan ini lebih dari cukup untuk menggugah jiwa. Saat Lin Ming mencapai akhir proses pemurnian, api sejati dimuntahkan dari setiap inci kulitnya, bergemuruh ke dalam tungku. 7 hari kemudian, suara ledakan besar terdengar. Naga petir setinggi 100.000 kaki dan burung phoenix api mengoyak dunia, terbang beriringan. Bahkan penghalang abu-abu yang menjaga seluruh Sky Spill planet terkena dampaknya hampir cukup untuk menghancurkan planet. Momentum suaranya sangat besar dan tanpa akhir. Pada saat ini, di depan Lin Ming, sebuah pil seukuran kepalan tangan muncul, yang menyerupai ikan yin dan yang berenang bersama. Satu sisi adalah guntur biru dan sisi lainnya adalah api merah, keduanya memancarkan energi yang menakutkan. Lin Ming menelan pil ini dalam satu gerakan. Sebuah ledakan besar mulai terdengar di tubuhnya seperti petir. Setelah beberapa waktu, dahi, mata, hidungnya, semuanya mulai memancarkan cahaya menyilaukan yang membentur cakrawala dan menghamburkan awan gelap. Dari langit yang awalnya suram, sepertinya ada panggilan samar yang dikirim saat cahaya bintang mulai turun. 9 bintang besar dan bersinar muncul tinggi di atas langit berbintang yang tak berujung, tersusun dengan cara yang aneh dan penuh makna mendalam. Cahaya mereka menembus kegelapan yang tak terbatas, menyinari dan menciptakan dunia yang terpisah. Salah satu bintang ini khususnya bersinar seperti matahari di siang hari. Cahayanya sangat menyilaukan, sepertinya membawa kekuatan mistik yang luar biasa. Bintang ini bernama Cheriset Kismet dan merupakan salah satu dari 9 bintang. Saat ia mekar dengan cahaya ilahi yang cemerlang, cahaya bintang itu jatuh seperti air terjun perak yang mengandung kekuatan yang mengerikan. Bahkan Xiao Moxian merasa merinding di lengannya. Dari kehampaan, garis-garis dao besar muncul, mengembun menjadi pola aneh yang menghalangi bintang-bintang yang mempesona di atas. Arti sebenarnya dari dua kekuatan puncak memenuhi ruang di sekitar diagram dao, seperti naga dan burung phoenix yang melindunginya bersama. Ini adalah diagram susunan dao surgawi yang menghalangi umat manusia untuk menembus 9 bintang istana dao. Diagram dao ini dipenuhi dengan pesona yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah hidup. Istana Dao Kutub Ekstrim, kakak Lin akhirnya memulai terobosannya. Melihat ini terjadi, Xiao Moxian merasa gugup sekaligus bahagia. Di matanya, Lin Ming tiba-tiba meletus dengan kekuatan luar biasa yang disertai dengan bau darah yang kental. Ledakan keras terjadi tanpa henti di dalam tubuhnya seperti petir yang tak ada habisnya, seolah-olah naga sejati sedang bangkit di dalam dirinya. Sosoknya bangkit dan sisik hitam pekat muncul dari tubuhnya, membentuk baju besi di sekelilingnya. Auranya menanjak, menjadi semakin liar dan deras, ganas dengan kebiadaban yang brutal.
Di belakangnya, hantu Asura besar berlengan 6 dan berkepala 3 muncul. Hantu Asura ini sepertinya merangkak keluar dari kolam darah neraka. Kedua pupilnya terbakar seperti matahari kembar, mengeluarkan cahaya yang mengerikan. Lin Ming memandang ke arah bintang paling cemerlang di langit. Kemudian, pada saat ini, sebuah pohon yang menjulang tinggi mulai tumbuh di belakangnya, setinggi gunung. Pohon ini menusuk ke langit. Naga guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang mengelilinginya dan burung phoenix api yang tak terhitung jumlahnya melilit cabang-cabangnya. Momentum yang dilepaskannya sungguh mencengangkan. Tombak hitam pekat muncul, seperti naga ganas kuno yang menerobos waktu untuk tiba di sini. Kekuatan dunia dan semua hukum di sekitarnya berputar di sekitar tombak hitam ini dan terkoyak. Saat tombak ini muncul, banyak naga guntur dan burung phoenix api di sekitar pohon terbang ke bawah untuk melilitnya. Gelombang vitalitas darah juga mulai berkumpul di ujung tombak. Kemudian, tombak hitam ini mulai mengaum seperti dewa iblis. Cahaya menyilaukan muncul dari ujung tombak, seperti ribuan supernova yang terjadi bersamaan. Bang! Lin Ming terangkat dari tanah, kakinya menginjak angkasa. Di bawah pengaruh kekuatannya yang luar biasa, ruang di bawah kakinya hancur seperti kaca. Manusia dan tombak melesat ke atas, menjadi satu. Yang terlihat hanyalah tombak hitam di tangan Lin Ming. Seperti naga hitam, ia tanpa henti menyerang diagram Dao di langit berbintang. Bang, 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 setiap serangan tombak hitam menyebabkan seluruh kekuatan dunia dalam jarak 100 mil ditarik ke arahnya. Ia menelan semua kekuatan ini, setiap serangan berdampak pada diagram Dao dengan kekuatan bintang yang terbakar. Seluruh diagram Dao mulai bergetar. Gelombang garis Grand Dao yang mempesona jatuh bersama cahaya bintang. Saat mereka menyerang tubuh Lin Ming, dampaknya sama beratnya dengan planet. Waktu berlalu 1/4 jam demi 1/4 jam. Selama waktu ini, bagian diagram Dao akan pecah dan cahaya bintang akan jatuh. Ada juga saat ketika Lin Ming mendekati kelelahan. Dia akan membuka istana Dao kuil ungu untuk mi potensinya dan mulai bergegas ke atas sekali lagi. Gelombang kejut merobek kehampaan, menyebabkan langit hitam berbintang runtuh seperti kaca. Sosok Lin Ming sepenuhnya ditutupi dengan cahaya bintang dan darah. Saat dia bertabrakan dengan diagram Dao berulang kali, semuanya tampak menyatu menjadi satu. Sama seperti kekuatan Lin Ming mencapai batasnya, terjadi ledakan dan suara gemetar yang bergema di seluruh dunia. Diagram Dao di atas Lin Ming hancur dengan keras dan garis-garis Dao besar menghilang seperti awan asap. Dari kehampaan, bintang kismet berharga yang berkilauan bersinar, cahaya bintangnya mengalir ke tubuh Lin Ming. Tulangnya yang patah dan dagingnya yang robek mulai terlihat membaik. Istana Kutub Dao Ekstrim, aku berhasil menerobos. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Setelah melewati 2 istana Dao sebelumnya, membobol istana Dao Kutub Ekstrim jauh lebih sederhana. Salah satu alasannya adalah dia telah melakukan persiapan yang cukup. Apakah itu elemental api pemusnahan yang diberikan Empyrean Demon Dawn kepadanya atau sumber guntur dari Empyrean Thunder Punishment, keduanya merupakan kekuatan tertinggi dari guntur dan api. Alasan lainnya adalah Lin Ming lebih kuat dari sebelumnya dan dia juga telah menembus belenggu Dao Surgawi. Saat membobol istana Dao ketiga, itu jauh lebih familiar. Istana Dao ketiga, Istana Dao Kutub Ekstrim, berhubungan dengan bintang kismet yang dihargai. Istana ini terletak di dunia batin Lin Ming. Setelah membuka Istana Dao Kutub Ekstrim, Lin Ming dapat memandu kekuatan 9 bintang untuk memasuki dunia batinnya dan menyatu dengan energi di dalamnya. Dan energi dalam dunia batin Lin Ming terutama guntur dan api. Ini setara dengan menambahkan kekuatan bintang ke dalam kekuatan guntur dan api. Dengan ini, guntur dan energi asal api Lin Ming akan naik ke tingkat lain. Saat Lin Ming memeriksa dunia batinnya sendiri, ia menemukan bahwa di titik pusat planet dunia batinnya, pohon dewa sesat raksasa sedang bermandikan cahaya bintang lincah yang tak ada habisnya, sangat indah hingga ekstrim. Karena dia telah membobol Istana Dao Kutub Ekstrim, pohon dewa sesat mendapat manfaat dari ini dan menjadi lebih hijau dan kuat. Dengan demikian, kekuatan Lin Ming bangkit kembali. Baginya untuk memasuki dunia jiwa sendirian, ini membuatnya lebih percaya diri. Tidak banyak waktu tersisa sebelum bencana besar benar-benar dimulai. Bab 1792, menuju dunia jiwa. 3 hari kemudian, Kerajaan Ilahi Burung Vermilion. Tindakan Lin Ming di Thunder Dominion terlalu besar. Mustahil baginya untuk tidak menarik perhatian 4 kerajaan ilahi yang agung. Selain itu, beberapa orang telah memberitahu tokoh tingkat tinggi Kerajaan Ilahi 9 Tungku. Jadi, ketika Lin Ming selesai menerobos Istana Dao ketiga dari 9 bintang Istana Dao dan meninggalkan rawa hitam 8.000 mil, sekelompok pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi sudah menunggunya. Lin Ming kembali ke benua tumpahan langit sekali lagi adalah peristiwa penting, tidak ada yang mau melewatkannya. Namun, tak satu pun dari pusat kekuatan Laut Ilahi ini pernah membayangkan bahwa setelah tiba di 8.000 mile Black Swap mereka akan menyaksikan kejadian konyol seperti itu terjadi. Seluruh Thunder Dominion bersama dengan Temple of Marvels telah diambil alih oleh Lin Ming. Ini adalah zona terlarang di planet tumpahan langit yang telah ada selama 100.000 tahun. Dan sekarang, karena kembalinya Lin Ming, itu benar-benar lenyap dalam satu malam. Lautan keajaiban, juga dikenal sebagai lautan badai tak berujung, telah berubah menjadi laut biasa. Fenomena aneh semacam ini menyebabkan banyak pusat kekuatan Laut Ilahi menjadi linglung untuk waktu yang lama, seolah-olah mereka hidup dalam semacam mimpi. Lin Ming tidak terlalu peduli dengan tokoh tingkat tinggi planet tumpahan langit yang kebingungan ini.
Dia hanya menyapa mereka dengan sopan dan kemudian membawa Mu Qianyu, Lin Xiaoge, Qin Xingxuan, dan Xiao Moxian terbang langsung menuju Kerajaan Ilahi Burung Vermilion. Kerajaan Ilahi Burung Vermilion adalah salah satu dari 4 kerajaan ilahi di benua tumpahan langit. Dengan budidaya Lin Ming saat ini, akal sehatnya sudah dapat dengan mudah mencakup seluruh kerajaan ilahi. Dia terbang secepat sambaran petir. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, dia tiba di atas istana batu giok yang megah. Ini adalah istana Kekaisaran Vermilion Bird Divine Kingdom. Perasaan Lin Ming meliputi seluruh istana kekaisaran. Tepat setelah itu, sosoknya bersinar saat dia jatuh lurus ke bawah, diikuti oleh yang lainnya. Dia mendarat di halaman. Halamannya tenang dan didekorasi dengan penuh cita rasa. Beberapa spesies bambu roh ditanam, wanginya menghangatkan hati dan pikiran. Di halaman ini, ada seorang pria parubaya duduk di meja batu, menyeduh teh di tempat teduh. Kedatangan tiba-tiba Lin Ming menyebabkan pria itu terkejut sesaat. Tepat setelahnya, seorang wanita juga mendengar keributan itu dan keluar. Saat dia melihat Lin Ming, dia terkejut. Melihat pria dan wanita parubaya ini, hati Lin Ming dipenuhi dengan emosi. Ayah, ibu, putramu telah kembali mengunjungimu. Sejak terakhir kali Lin Ming kembali, 70 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Awalnya, Lin Ming pernah berpikir untuk membawa orang tuanya ke alam ilahi. Namun, ketika dia menyadari bahwa bencana besar akan segera meletus di alam ilahi dan nasib umat manusia juga tidak diketahui, dia memutuskan lebih baik membiarkan mereka tinggal di alam rendah yang relatif lebih aman. Orang tua Lin Ming telah melewatkan kesempatan mereka untuk berkultivasi. Ia juga tidak memiliki keinginan apapun agar orang tuanya membudidayakan ilmu bela diri. Sebaliknya, yang bisa dia lakukan adalah menggunakan berbagai material surgawi untuk memperpanjang umur mereka hingga beberapa ribu tahun. Jadi, ketika Lin Ming melihat orang tuanya sekarang, mereka berdua masih tampak seperti suami istri berusia pertengahan 30-an. Bahkan kerutan di wajah ibunya telah lenyap karena revitalisasi begitu banyak materi surgawi. Setelah Lin Xiaoge naik ke alam ilahi, orang tua Lin Ming juga memiliki bayi laki-laki lagi. Anak laki-laki ini adalah adik laki-laki Lin Ming dan Lin Xiaoge. Bagi orang tua yang sangat tradisional ini, jika tidak ada anak dan cucu di sekitar mereka, bahkan jika mereka hidup selama beberapa ribu tahun mereka akan tetap merasa kesepian dan hampa di dalam hati. Bahkan setelah 70 tahun berlalu, keluarga Lin tidak memiliki banyak keturunan. Meski begitu, mereka tidak diragukan lagi adalah keluarga nomor 1 di seluruh Sky Spill Planet. Apakah itu orang tua Lin Ming dari keturunan keluarga mereka, semuanya memiliki status yang luar biasa. Saat ini, keluarga Lin telah berkembang menjadi 7 atau 8 orang. Dengan kecepatan ini, keluarga Lin akan segera tumbuh menjadi pohon keluarga yang berkembang pesat. Adapun orang tua Lin Ming, ini adalah adegan paling membahagiakan bagi mereka. Khususnya, setelah kedua orang tuanya bertemu Xiao Moxian dan mengetahui bahwa dia membawa darah dan daging Lin Ming, mereka bahkan lebih bahagia dari sebelumnya. Sedangkan untuk Xiao Moxian, dia agak waspada. Dia tidak pernah membayangkan adegan itu akan terjadi seperti ini ketika dia bertemu orang tua Lin Ming. Perasaan Xiao Moxian sangat tajam. Dia bisa dengan jelas merasakan cinta dan perhatian yang berlimpah dari mata lembut kedua tetua ini. Kemudian, dia teringat kembali pada kakeknya. Tidak peduli kapanpun itu terjadi, Empyrean Demon Dawn selalu menjaga martabat dan keagungannya. Meskipun benar dia mencintai Xiao Moxian, cintanya sangat dalam dan berat, terkadang sampai membuatnya terengah-engah. Kontras seperti itu tentu saja membuat Xiao Moxian merasakan kedekatan yang tulus terhadap orang tua Lin Ming. Saat Lin Ming melihat senyuman orang tuanya, keluarganya yang semakin sejahtera, dan juga rasa hormat dan ketakutan para juniornya, dia merasa terhibur. Ia semakin menyadari betapa besar beban yang ada di pundaknya. Umat manusia harus melewati bencana besar dan bertahan hidup apapun yang terjadi, hanya dengan cara itulah kebahagiaan damai seperti itu dapat dipertahankan. Jika tidak, jika alam ilahi musnah, hanya masalah waktu saja sebelum bencana mencapai alam rendah. Di kerajaan ilahi burung Vermilion, Lin Ming menikmati waktu senggang dan kegembiraan yang langka. Selain hanya melakukan meditasi seperlunya setiap hari, ia akan menemani ibunya berdiskusi resep masakan dan bermain catur serta menyeduh teh bersama ayahnya. Hari-hari ini berlanjut selama sebulan penuh. Kemudian, Lin Ming mengucapkan selamat tinggal kepada orang tuanya dan memulai perjalanannya sekali lagi. Pada hari Lin Ming kembali ke alam ilahi, semua anggota keluarga Lin dan hampir semua pusat kekuatan laut ilahi di benua tumpahan langit, termasuk banyak tokoh tingkat tinggi dari keempat kerajaan ilahi, berkumpul untuk mengantarnya pergi. Adegannya megah dan bahkan meriah. Lagi pula, di mata banyak orang, alam ilahi adalah negeri yang penuh dengan peluang keberuntungan di mana-mana. Tapi tidak ada yang tahu bahwa ketika Lin Ming pergi kali ini, dia sebenarnya memikul misi hidup atau mati untuk umat manusia. Perjalanannya pasti penuh dengan bahaya yang tak tertandingi. Sudah waktunya, Lin Ming memandang ke arah Xiao Moxian, Mu Qianyu, Qin Xingxuan, dan juga Lin Xiaoge yang masih menangis di pelukan ibunya. Dia mengeluarkan istana surgawi Primordius dan semuanya terbang ke dalam. Tepat setelah itu, mereka menerobos kehampaan dan terbang langsung ke alam ilahi. Setelah Lin Ming kembali ke alam ilahi ia terbang menuju istana surgawi impian ilahi. Impian surgawi Empyrean sudah menunggunya.
Kamu sudah menyelesaikan urusanmu. Impian ilahi Empyrean memandang ke arah Lin Ming dan pikirannya bergerak. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa setelah pergi selama lebih dari sebulan, aura Lin Ming menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Saya sudah selesai. Kalau begitu, ayo kita pergi. Setelah Empyrean Divine Dream selesai berbicara, seberkas cahaya menutupi Lin Ming. Tanpa menggunakan kapal roh, keduanya hanya melangkah melintasi ruang angkasa. Jika mereka tidak menggunakan kapal roh, itu juga berarti pintu masuk ke dunia jiwa tidak terlalu jauh dari istana impian surgawi. Lin Ming tidak terkejut dengan ini. Pintu masuk ke dunia jiwa terlalu penting dan wajar jika impian ilahi Empyrean ingin melindunginya. Ketika dia memilih area untuk mendirikan istana impian surgawi, dia mungkin mempertimbangkan pintu masuk ke dunia jiwa terlebih dahulu. Ambil ini. Impian ilahi Empyrean memberi Lin Ming simbol transmisi kuno. Rune aneh terukir di atasnya, dan Lin Ming sebenarnya cukup akrab dengan rune ini, itu adalah rune hukum Asura. Ini adalah simbol transmisi yang saya peroleh dari jalan Asura di masa lalu. Ini akan melindungi Anda dalam transmisi. Aku mengerti. Lin Ming menyelidiki simbol transmisi dengan akal sehatnya dan segera memahami cara menggunakannya. Pada saat ini, impian ilahi Empyrean telah membawa Lin Ming ke tempat di mana ruang benar-benar terpelintir. Di ruang ini, dia terus-menerus menggunakan teknik luar angkasa misterius, seolah-olah melewati labirin luar angkasa yang kompleks. Rute luar angkasa ini sangat membingungkan. Jika tidak ada seseorang yang memimpin, bahkan bagi Lin Ming pun akan membutuhkan banyak waktu untuk menemukan jalan keluarnya. Dia juga tidak tahu bagaimana impian ilahi bisa sampai di sini di masa lalu. Mungkin dia punya semacam peta slip giok. Saat Lin Ming berpikir, dia menemukan bahwa sepanjang jalan dia bisa melihat beberapa reruntuhan formasi susunan kuno dan bahkan kerangka orang mati. Lin Ming tidak tahu siapa kerangka ini dulunya. Jika mereka benar-benar karakter dari miliaran tahun yang lalu, itu sungguh mengejutkan. Kerangka-kerangka ini berhasil terawetkan di sini selama miliaran tahun tanpa berubah menjadi debu. Dari sini saja, bisa dibayangkan budidaya yang mereka miliki ketika mereka masih hidup. Tapi semua keberadaan kuat ini telah musnah di sini. Apa alasannya? Ini dia, impian ilahi Empyrean berhenti. Di depannya dan Lin Ming adalah sebuah altar kuno. Altar ini ditutupi garis-garis belang-belang. Setelah bertahun-tahun berlalu, tidak peduli seberapa kuat formasi susunannya, formasi itu akan tetap melemah secara perlahan hingga benar-benar memudar. Susunan transmisi di hadapannya jelas tidak akan bertahan lebih lama lagi. Lin Ming berdiri di depan altar, merasakan auranya yang luas dan kuno. Debu di sini telah menjadi lapisan tebal. Saat dia melangkah ke dalamnya, debu menutupi kakinya. Lin Ming perlahan mendekati altar, menaiki tangga satu persatu. Ketika dia sampai di puncak altar dan melihat apa yang ada di sana, dia terkejut. Ternyata bagian tengah altar itu berlubang. Saat dia melihat ke bawah ke dalam altar, yang dia lihat hanyalah jurang yang tak terkira, jurang yang tidak memiliki cahaya dan dasar. Tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Lin Ming mencoba menyelidikinya dengan akal sehatnya tetapi menemukan bahwa saat dia mengirimkan akal sehatnya ke dalam, sulit untuk menariknya kembali. Hatinya dingin. Dia akhirnya menyadari bahwa jurang ini bukanlah lubang biasa, melainkan tempat yang terus-menerus dibanjiri oleh kekuatan ruang yang dahsyat dan ganas. Ini berarti jurang itu sendiri mengarah ke ruang yang berbeda. Dan jurang itu sendiri adalah saluran luar angkasa. Dengan kata lain, ini adalah pintu masuk ke dunia jiwa. Ini juga merupakan titik lemah dari tembok ratapan dewa yang disebutkan oleh mimpi ilahi Empyrean. Keilahian sejati kuno telah dengan kuat membangun hubungan antara dua alam semesta dan mengubah hubungan itu menjadi rangkaian transmisi. Meski begitu, untuk alasan apa keilahian sejati kuno menciptakan susunan transmisi ini? Lin Ming, apakah ini benar-benar yang kamu putuskan? Di ujung lain jurang ini adalah dunia jiwa, tetapi rune dari susunan transmisi telah menjadi sangat lemah, di ambang kehancuran. Saya tidak tahu berapa banyak lagi energi yang dapat ditahannya, dan rangkaian transmisi itu sendiri belum digunakan selama puluhan juta tahun. Jika Anda ingin pergi ke dunia jiwa, itu akan jauh lebih berbahaya dibandingkan ketika saya menggunakan susunan transmisi ini di masa lalu. Terlebih lagi, meskipun kamu pergi ke Soul World, tidak diketahui apa yang bisa kamu capai. Juga tidak diketahui apakah Anda dapat menemukan Seng Mei atau bahkan membentuk aliansi dengannya. Mimpi ilahi Empyrean menggelengkan kepalanya. Meskipun dia berharap umat manusia dapat membentuk aliansi dengan Spirita, kemungkinan dan akal sehat tidak mendukung mereka. Apa yang bisa ditawarkan Lin Ming yang akan menggoda hati Seng Mei? Jika umat manusia dibandingkan dengan Spiritas, maka umat manusia terlalu lemah. Lin Ming berdiri di depan jurang untuk waktu yang lama, diam-diam menyelidiki susunan transmisi. Dengan menggunakan pengetahuannya sendiri tentang formasi susunan, dia terus-menerus menghitung risiko yang ada. Lalu, Lin Ming perlahan melayang ke atas. Dia melihat ke arah impian ilahi Empyrean dan berkata, saya dengan rendah hati meminta impian ilahi senior untuk menjaga keluarga saya. Aku harus pergi ke Spiritas apapun yang terjadi, apapun hasilnya nanti. Saat Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, dia berbalik ke arah jurang hitam tak terduga dan melompat ke bawah. Bab 1793, Surga Jiwa Impian. Cardinal Skyworld adalah salah satu dunia besar yang lebih besar dalam 3.600 dunia besar Dream Soul Heaven.
Benua utama dunia langit kardinal merupakan wilayah yang sangat luas, namun sebagian besar daratan di sini selalu tertutup salju dan es, mirip dengan dunia hujan salju di alam ilahi. Karena salju yang menutupi seluruh dunia, banyak seniman bela diri dari Cardinal Skyworld mengembangkan kekuatan es. Tentu saja mereka berbeda dengan manusia. Spiritas tinggal di sini dan mereka berkomunikasi dengan hukum es melalui kekuatan jiwa. Selain itu, hukum es mereka digunakan untuk melengkapi efek serangan jiwa mereka, menjadikannya aneh dan hampir mustahil untuk dilawan. Di Cardinal Skyworld terdapat pengaruh besar yang disebut Istana Zenith. Istana Zenith tidak memiliki banyak murid, namun mereka telah menghasilkan individu-individu luar biasa sejak dahulu kala dan merupakan sekte yang sangat terkenal. Saat ini, di tepi luar Istana Zenith, angin dan salju bertiup kencang, membuat seluruh lanskap berkabut. Sekelompok murid Istana Zenith sedang menjelajahi padang es. Ada lebih dari 20 murid, setengah dari mereka adalah perempuan dan setengahnya lagi laki-laki. Yang memimpin adalah seorang lelaki tua beralis putih. Di sampingnya mengikuti seorang wanita yang tiada taranya. Dia mengenakan pakaian putih dan wajahnya ditutupi kerudung. Temperamennya sangat halus, seperti teratai es yang mekar. Tuan Besar, saya tidak tahu apakah intelijen sebelumnya akurat. Kami telah mencari selama beberapa hari tetapi belum menemukan jejak naga es tak bertanduk itu. Garis keturunan naga es tak bertanduk lebih rendah dibandingkan naga sejati, namun ia masih merupakan makhluk roh yang tiada taranya. Naga es tanpa tanduk adalah makhluk yang sangat penting. Jika suatu pengaruh dapat memperolehnya dan mengangkatnya menjadi dewa binatang penjaga mereka, keuntungannya bisa dibayangkan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, kami hanya berspekulasi. Beberapa hari yang lalu, di utara Istana Zenith, kekuatan ruang tiba-tiba berubah menjadi kacau dan energi dingin di sana meningkat, bahkan mempengaruhi daratan sejauh 10.000 mil. Kepala istana mempunyai perasaan yang sangat tajam. Menurut apa yang kita ketahui, eksistensi yang dapat menggerakkan hukum luar angkasa dan es serta memiliki momentum seperti itu kemungkinan besar adalah naga es tanpa tanduk. Melihat wanita itu masih mengerutkan keningnya dengan keraguan seolah penjelasan ini sepertinya tidak terlalu masuk akal, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, kesempatan keberuntungan semacam ini hanya dapat ditemukan melalui takdir. Bahkan jika kita berhasil menemukan naga es tak bertanduk, belum tentu kita bisa menaklukkannya. Makhluk roh semacam ini mungkin tidak mau menyerahkan dirinya kepada sekte kita, dan jika tidak maka itu akan sangat merepotkan. Saat lelaki tua itu berbicara, seorang murid tiba-tiba angkat bicara, jika kita tidak bisa menaklukkannya maka kita bisa membunuhnya dan menggunakannya untuk alkimia. Obat-obatan yang dihasilkan dari makhluk roh seperti naga es tanpa tanduk pastilah jenis yang paling berharga. Akan tetapi, pendapat sang murid menyebabkan lelaki tua itu dengan jahat memelototinya, dasar bajingan bodoh, tahukah kamu berapa banyak keberuntungan yang harus dikumpulkan dunia dan takdir yang terakumulasi seiring berjalannya waktu agar makhluk suci seperti itu bisa dibiarkan. Beraninya Anda berpikir untuk membunuhnya demi alkimia. Itu hanya akan menimbulkan bencana bagi sekte kita. Saat lelaki tua itu menegur, murid itu mundur, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Banyak seniman bela diri yang memiliki kekuatan luar biasa yang dapat mengguncang langit dan bumi, namun mereka juga berpegang teguh pada takdir, karma, dan samsara. Banyak dari seniman bela diri ini tidak ingin melakukan sesuatu yang dapat membahayakan nasib mereka sendiri. Lihat, gletser di depan kita telah hancur lagi. Lelaki tua itu menunjuk ke gletser yang tidak terlalu jauh. Gletser ini awalnya sangat besar tetapi telah terbelah dua oleh sesuatu. Bagian atasnya telah lenyap seluruhnya. Situasi ini tidak bisa dianggap terlalu luar biasa. Orang tua dari Istana Zenith dapat dengan mudah mencapai hal ini, tetapi menghadapi situasi yang sama berulang kali selama 10.000 mil di sekitarnya adalah hal yang luar biasa. Di manakah ada orang sekuat itu yang begitu bosan sehingga sampai-sampai menghancurkan jutaan gletser sejauh 10.000 mil hanya untuk bersenang-senang? Itu hanya lelucon yang bagus. Wanita berkerudung itu mengangguk. Ini tidak menyerupai tindakan seorang seniman bela diri, tapi seekor binatang buas yang mengalami kesengsaraan surgawi, nirwana, atau fenomena serupa lainnya, dan kemudian meninggalkan jejak-jejak ini selama perjuangan sengit mereka untuk bertahan hidup. Saat dia memikirkan hal ini, tidak terlalu jauh dari situ seorang murid berteriak ketakutan. Apakah kamu menemukan jejak naga es tanpa tanduk? Hati sekte Elder tergerak. Jika naga es tak bertanduk hadir pasti akan ada pergerakan lebih dari ini. Jika mereka bisa menemukan skala naga es tak bertanduk, itu akan menjadi kemajuan luar biasa. Semua orang bergegas. Yang mereka lihat hanyalah seorang murid perempuan yang berusia sekitar 17-18 tahun menatap dan menunjuk pada tonjolan di salju. Dia berkata, ada seseorang yang dikuburkan di sana. Orang tua itu kecewa mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dengan wanita tak tertandingi di sampingnya. Di Gletser Great Desolate, mayat orang yang meninggal di sini adalah hal biasa. Mungkin manusia fana yang tewas karena kedinginan atau kelaparan, atau bahkan seorang seniman bela diri yang jatuh di sini. Setiap tahun, tak terhitung banyaknya nyawa yang melayang di dalam Gletser Great Desolate, dan banyak di antara mereka yang terkubur selamanya di bawah salju, tersegel untuk selama-lamanya. Itu hanya orang mati. Tidak perlu membuat keributan tentang hal itu. Seseorang menegur gadis muda yang berteriak ketakutan. Murid perempuan itu tampak sedikit sedih. Dia berkata, saya pikir itu adalah mayat tanpa kekuatan hidup, tapi kemudian saya melihat jarinya bergerak.
Dia masih hidup. Orang tua itu takjub. Wanita berkerudung itu juga kaget. Dia berkata, selamatkan dia dari sana. Beberapa murid buru-buru menggali salju, memperlihatkan seorang pemuda pucat. Dia seorang pria muda, dia terlihat berusia sekitar 20 tahun dan dia benar-benar hidup. Wanita berkerudung itu tercengang. Pemuda itu tidak bernapas tetapi vitalitas darahnya masih mengalir melalui dirinya, dan sepertinya tidak lemah juga. Namun, dia sepertinya terluka oleh sesuatu sehingga kondisinya agak berantakan. Tidak mungkin untuk melihat apa budidayanya. Bawa dia kembali ke kapal roh dan berikan dia beberapa obat. Bisa atau tidaknya dia terus hidup akan bergantung pada nasib baiknya. Perintah wanita berkerudung itu. Kemudian, dia melanjutkan dengan yang lain untuk mencari naga es tanpa tanduk. Beberapa hari lalu, badai antariksa dahsyat yang melanda sejauh 10.000 mil bahkan telah mengubah iklim sekitar. Di mata Istana Zenith, meskipun itu bukan naga es tak bertanduk, pasti ada harta langka yang lahir. Karena mereka datang ke sini dengan meriah, mereka mungkin juga kembali dengan membawa hasil panen. Beberapa pelayan membawa pemuda yang kedinginan itu ke sebuah ruangan. Mereka bertindak sesuai perintah wanita berkerudung itu dan memberinya obat-obatan, serta merawatnya dengan sangat hati-hati. Nona dan tetua ke-12 terlalu baik untuk menyelamatkan orang tak dikenal ini. Siapa yang tahu apakah dia orang baik atau jahat? Mungkin dia melakukan sesuatu yang sangat jahat dan hanya menuai akibat dari tindakannya. Itu mungkin benar, tapi mengapa Istana Zenith kita takut pada orang jahat? Di seluruh Kardinal Skyward tidak ada satupun pengaruh yang berani melawan kita. Kedua pelayan itu berbicara. Mereka tentu kesal karena harus merawat pemuda tak dikenal itu. Istana Zenith, Kardinal Skyward, ini seharusnya adalah Soul World. Lin Ming berpikir sendiri. Pemuda yang diselamatkan Istana Zenith adalah Lin Ming yang baru saja tiba. Sebenarnya selama beberapa hari terakhir ini dia terbaring di salju dan angin. Meskipun sepertinya dia sedang koma, dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya dengan sangat jelas. Ia pun melihat adegan lelaki tua dan perempuan berkerudung, menyelamatkan dirinya. Faktanya, tanpa orang-orang ini menyelamatkannya, dia akan pulih dalam beberapa hari. Saat Lin Ming mengingat badai luar angkasa yang dia temui saat melakukan perjalanan dari alam ilahi ke dunia jiwa, dia masih merasakan rasa takut yang masih ada. Itu merupakan perjalanan yang benar-benar menakutkan, perjalanan yang jauh melampaui apapun yang diperkirakan oleh Empyrean Divine Dream. Kalau tidak, Empyrean Divine Dream tidak akan pernah membiarkan Lin Ming mengambil risiko seperti itu. Bahkan Lin Ming tidak mengira bahaya seperti itu mungkin terjadi. Awalnya, Lin Ming mampu menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghadapi badai luar angkasa, ini tidak terlalu sulit. Budidaya hukum Lin Ming sangat luar biasa mendalam. Dia sudah berlatih menggunakan energi sesedikit mungkin untuk menampilkan efek maksimal. Namun, susunan transmisi telah membusuk terlalu lama, itu sudah melemah sampai pada titik kehancuran. Ketika Lin Ming setengah jalan melalui perjalanan transmisi, dampak gelombang energi baru saja menyerang titik lemah di saluran luar angkasa. Meskipun gelombang kejut energi ini tidak terlalu kuat, namun jika mengenai titik lemahnya menyebabkan retakan muncul di saluran luar angkasa. Saat retakan ini muncul, itu seperti rahang dewa kematian yang melebar, membuat Lin Ming berkeringat dingin. Dengan itu, badai luar angkasa menjadi semakin dahsyat dan dahsyat. Ini adalah badai pemusnahan yang terjadi di celah antara dua alam semesta. Begitu seseorang terkena dampaknya, daging dan darah akan meleleh dan segala sesuatu akan hancur tanpa tersisa debu. Lin Ming telah berjuang dengan semua yang dimilikinya dan terpaksa menggunakan lebih banyak kekuatan. Hal ini menyebabkan saluran luar angkasa yang sudah retak berkembang berulang kali. Lin Ming mempercepat kecepatannya. Dia harus segera keluar dari pintu keluar sebelum seluruh saluran luar angkasa runtuh. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa datang tepat waktu. Sama seperti Lin Ming dekat dengan pintu keluar, seluruh saluran ruang angkasa mulai runtuh dengan sendirinya. Hal ini menyebabkan Lin Ming mengambil tindakan putus asa. Dia memanggil Istana Surgawi Primordius. Pemanggilan Istana Surgawi Primordius berarti munculnya kekuatan setingkat Empyrean. Hal ini menyebabkan saluran luar angkasa runtuh lebih cepat. Meskipun Lin Ming memasuki Istana Surgawi Primordius, kekuatan badai luar angkasa yang mengerikan itu masih menyembur keluar dari saluran luar angkasa seperti semburan besar, dengan liar menyerang perisai Istana Surgawi Primordius dan dengan cepat menghabiskan energinya. Pada akhirnya, bahkan energi perisai telah habis sepenuhnya. Meskipun Lin Ming tersembunyi di dalam Istana Surgawi Primordius, dia harus menghadapi baptisan langsung dari badai luar angkasa. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Lin Ming, harus menahan angin astral kuat yang ada di celah antara dua alam semesta adalah hal yang mustahil baginya. Dia tersapu, menerima luka parah yang menyebabkan dia muntah darah dan meridiannya juga terkoyak. Pada saat-saat terakhir, Lin Ming menerima Istana Surgawi Primordius yang sangat rusak dan kemudian memanggil kuil keajaiban Empyrean Thunder Punishment. Hanya dengan benteng dukungan terakhir Temple of Marvels, Lin Ming nyaris tidak bisa keluar dari pintu keluar. Namun pada akhirnya, bahkan kuil keajaiban pun telah kehabisan energi dan juga kehilangan banyak spiritualitasnya. Dari sini terlihat jelas betapa mengerikannya badai luar angkasa yang terjadi di celah antara dua alam semesta. Ini adalah kekuatan yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh seorang Empyrean. Hanya dewa sejati yang bisa mengorbankan sebagian dari kultivasi mereka dan menerobos penghalang tembok ratapan dewa. Ketika energi kuil keajaiban habis, Lin Ming terluka parah lagi.
Dia mengertakkan gigi dan masuk ke dunia jiwa. Namun ketika dia memasuki dunia jiwa, badai luar angkasa menyebar sejauh 10.000 mil, menyebabkan kehancuran di mana-mana. 1 juta gletser telah hancur dan langsung menguap. Untungnya, tidak ada seorang pun yang pernah berada di bagian gletser desolate besar ini, jika tidak, banyak nyawa yang akan hilang. Dalam satu perjalanan, energi dua harta roh Empyrean telah habis. Tanpa waktu yang lama untuk memungkinkan mereka memperbaiki dan juga memasok energi, kedua harta roh Empyrean ini tidak akan dapat digunakan untuk beberapa waktu. Tapi ini bukanlah masalah sama sekali. Harta roh ini secara perlahan dapat dipelihara kembali ke keadaan semula. Inti masalahnya di sini adalah Lin Ming telah menerima luka parah. Hal ini membuat Lin Ming merasa pahit. Petualangannya ke dunia jiwa tidak dimulai dengan baik. Bab 1794, Ras Manusia di Dunia Jiwa. Kamu sudah bangun. Saat Lin Ming duduk di tempat tidurnya, memikirkan tentang apa langkah selanjutnya yang harus dilakukan di dunia jiwa, seorang gadis muda mendorong pintu hingga terbuka. Dia membawa baskom berisi air panas dengan handuk putih tergantung di sana. Gadis muda ini tampaknya berusia sekitar 15-16 tahun. Wajah kecilnya memerah dan kulitnya halus dan cerah. Matanya yang besar bersinar terang, terlihat sangat menawan. Namun, ketika Lin Ming melihat gadis muda ini, dia sebenarnya cukup terkejut. Dia mengusap dagunya, ekspresi aneh di wajahnya. Saat Lin Ming menatap gadis muda ini, perilakunya menyebabkan dia tersipu. Dia tidak yakin apa yang harus dilakukan. Tuan, Anda, bagi seorang gadis muda yang tidak memiliki pengalaman antar jenis kelamin, ditatap oleh seorang pria dengan cara seperti itu dianggap tidak sopan. Namun, karena usianya yang masih muda dan statusnya yang rendah sebagai pembantu, dia tidak yakin harus berkata apa. Untungnya, Lin Ming sudah menarik pandangannya. Dia bertanya padanya, sedikit bingung, kamu, adalah manusia. Beberapa saat yang lalu dia sedang melihat ke arah perut gadis muda itu dan dengan jelas melihat keberadaan seorang dantian. Hanya metode budidaya manusia yang akan membentuk dantian, ini adalah dasar dari sistem pengumpulan esensi. Namun, ada yang aneh di sini. Bagi seniman bela diri manusia dari alam ilahi, bahkan jika mereka hanya mengembangkan sistem pengumpulan esensi, mereka masih akan memulai dengan 6 tahap pertama transformasi tubuh. Ini akan dimulai dengan latihan kekuatan, kemudian latihan daging, latihan organ dalam, pengubahan otot, penempaan tulang, dan akhirnya kondensasi denyut nadi. Semua ini untuk membentuk landasan bagi fase Hautian, Xiantian, dan selanjutnya di masa depan. Tapi pelayan muda di depannya ini jelas-jelas mengembangkan dantian, namun kekuatan tubuhnya belum terlatih sama sekali. Dia adalah wanita normal yang lemah, dan ini membuat Lin Ming merasa agak aneh. Apakah metode budidaya sistem pengumpulan esensi dunia jiwa berbeda? Terlebih lagi, melihat pelayan manusia di dunia jiwa. Bagaimana dengan itu? Mata gelap gadis muda itu terbuka lebar, bersinar saat dia melihat Lin Ming. Dari ekspresinya dia bingung dengan apa yang dia katakan. Oh, Lin Ming tidak bertanya lebih jauh, malah tenggelam dalam pikirannya. Penemuan kecil ini memberi Lin Ming banyak informasi. Saat dia mengatur informasi ini, Lin Ming merasa seolah-olah dia telah menghadapi situasi yang sangat buruk. Selama perjalanan ke dunia jiwa ini, ingin melihat Seng Mei akan lebih sulit dari yang dia perkirakan. Dia memandang pelayan muda itu dan bertanya, apakah ada banyak manusia di sini? Berapa persen populasinya? Pelayan muda itu memandang Lin Ming dengan terkejut, tidak yakin mengapa dia menanyakan pertanyaan aneh seperti itu. Ada banyak manusia, tapi saya tidak yakin berapa persen jumlahnya. Ini kemungkinan lebih kecil dibandingkan spiritas, dan terutama berlaku di dunia langit kardinal. Ini adalah wilayah tengah dan sebagian besar penduduknya adalah spirita. Jawaban pelayan itu mengkonfirmasi spekulasi Lin Ming. Namun, untuk memastikannya dia terus bertanya, apakah manusia di sini memiliki pengaruh yang besar? Misalnya, pengaruh tingkat raja dunia. Pelayan muda itu berpikir sejenak dan menggelengkan kepalanya, sedikit bingung. Manusia tidak pandai berkultivasi. Kita tidak bisa membandingkannya dengan spiritas. Terlalu sulit bagi pembangkit tenaga listrik raja dunia untuk muncul di tengah rakyat kita. Tuan, apakah Anda seniman bela diri Xiantian atau Revolving Core? Sayangnya, akan sangat sulit bagimu untuk melewati 7 atau 8 tahap penghancuran kehidupan, dan jika kamu dapat mencapai alam laut ilahi di masa depan, setiap langkah setelahnya akan jauh lebih sulit daripada yang terakhir. Pelayan muda itu bergumam, diam-diam menyalahkan Lin Ming karena telah berbicara tentang titik rawannya. Hal-hal seperti ini sudah menjadi rahasia umum, jadi mengapa dia harus menjelaskannya? Namun, ini aneh. Pemuda ini sepertinya memiliki tingkat kultivasi yang baik, jadi kenapa dia tidak tahu apa-apa? Apakah dia baru saja keluar dari gunung di suatu tempat? Mungkin dia benar-benar murid otodidak dari seorang guru tersembunyi yang baru saja keluar dari alam liar, tapi sangat jarang melihat seorang guru manusia tersembunyi yang kuat. Ketika pelayan muda itu memikirkan hal ini, dia meletakkan baskom dan mulai memeras handuk. Adapun Lin Ming, dia tenggelam dalam pikirannya. Dari apa yang dikatakan pelayan muda itu, Lin Ming bisa mengkonfirmasi banyak hal. Pertama-tama, ini memang dunia jiwa, tapi bukan alam semesta inti dunia jiwa. Lin Ming mengingat kata-kata yang pernah diucapkan Empyrean Divine Dream kepadanya.
Miliaran tahun yang lalu, umat manusia benar-benar merupakan salah satu dari 3 ras puncak di 33 surga, tidak seperti sekarang ketika mereka hanyalah salah satu dari 3 ras besar yang hanya sekedar nama dan telah lama mengalami kemunduran. Ketika umat manusia berada pada puncaknya, mereka telah menempati beberapa dari 33 surga, itu lebih dari sekedar alam ilahi. Namun setelahnya, seiring dengan lenyapnya tembok ratapan dewa, dan peperangan besar dengan para saint dan spirita berulang kali terjadi, alam semesta manusia perlahan-lahan digerogoti. Akhirnya, yang tersisa bagi manusia hanyalah satu alam ilahi. Alam semesta lainnya semuanya ditaklukkan oleh para spirita dan orang suci. Tanpa ragu, alam semesta tempat Lin Ming datang adalah salah satu alam semesta manusia yang telah direbut oleh para spiritas miliaran tahun yang lalu. Dunia ini pernah menjadi bagian dari wilayah umat manusia. Setelah dikuasai oleh para spiritas, mereka membangun pengaruhnya di sini, mulai mengembangkan sumber daya, dan menambah jumlah penduduk. Namun, spirita tidaklah kejam atau tanpa ampun. Mereka membiarkan umat manusia pribumi terus hidup. Namun, ketika sejumlah besar spirita bermigrasi ke sini dan berkembang biak selama 3,6 miliar tahun, mereka perlahan-lahan mengambil kendali penuh atas alam semesta ini. Dalam hal ukuran populasi, mereka bahkan melampaui manusia. Dan, poin kuncinya adalah spirita telah menguasai semua sumber daya utama di alam semesta ini. Kemanusiaan sebagian besar telah berpindah ke manusia biasa yang tinggal di wilayah terpencil. Dan di antara manusia, sangat sedikit master yang lahir. Meskipun banyak manusia masuk sekte, mereka semua direduksi menjadi peran pelayan seperti pelayan ini. Jika seseorang harus menjelaskannya dengan menyenangkan, mereka hanyalah murid petugas kebersihan. Karena terlalu banyak waktu berlalu, manusia sendiri mengira dirinya lemah, lebih rendah dari para spiritas. Seperti yang dikatakan oleh pelayan muda itu, manusia percaya bahwa mereka tidak cocok untuk berkultivasi dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan spirita. Jika kekuatan mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang lain maka mereka berada pada level yang lebih rendah dari para spiritas. Pengambilan sumber daya inti mereka juga normal dalam situasi ini. Tidak ada yang akan memberontak dan tidak ada yang berpikir untuk memberontak. Terlebih lagi, dari nada suara pelayan muda itu, sangat sulit juga bagi seniman bela diri manusia untuk melewati penghancuran kehidupan. Hal ini membuat Lin Ming merasa seolah-olah dia telah kembali ke planet tumpahan langit. Hanya di dunia yang lebih rendah seperti Sky Spill Planet, pusat kekuatan manusia khawatir akan melintasi penghancuran kehidupan. Dan alasan dari semua ini tidak diragukan lagi karena manusia di dunia jiwa tidak memiliki inti kemakmuran suatu ras, warisan. Kurangnya warisan dan cara bercocok tanam akan membuat manusia semakin sulit bercocok tanam. Ini karena manusia memiliki dantian dan lautan spiritualnya relatif lemah. Membuat mereka mengembangkan metode penanaman spiritas hanyalah usaha yang sia-sia. Lin Ming tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa miliaran tahun yang lalu ketika spirita merebut alam semesta ini, mereka juga memutuskan warisan umat manusia di sini. Kemudian, mereka merebut semua sumber daya inti dan membangun pengaruh besar di seluruh penjuru. Pada generasi umat manusia berikutnya ketika mereka kekurangan sumber daya dan warisan, apa yang bisa mereka lakukan? Bahkan mungkin saja seluruh sejarahnya hilang. Di dunia fana, apa yang terjadi beberapa ribu tahun atau bahkan ratusan tahun yang lalu sudah tidak jelas, apalagi sesuatu yang terjadi miliaran tahun yang lalu. Tanpa sekte-sekte yang memiliki warisan kejayaan yang tak tertandingi, mustahil untuk mempertahankan catatan sejarah yang berusia jutaan dan miliaran tahun. Mungkin di antara manusia di dunia jiwa masih ada beberapa legenda samar tentang bagaimana umat manusia dulunya sangat mulia, dengan raja-raja muncul di antara barisan mereka. Namun jika cerita-cerita ini masih dibicarakan maka kemungkinan besar cerita-cerita tersebut hanya dianggap sebagai mitos fantastik dan cerita pengantar tidur. Setelah beberapa miliar tahun lagi, mungkin umat manusia di dunia jiwa akan semakin merosot hingga tidak ada yang tersisa kecuali beberapa kantong kecil, dan akhirnya mereka pun akan lenyap. Memikirkan hal ini, Lin Ming tidak yakin apa rasa yang ada di mulutnya. Ini adalah kesedihan karena suatu ras ditangkap oleh orang lain. Akankah alam ilahi juga mengikuti jejak dunia ini dan berubah menjadi debu? Faktanya, orang-orang kudus mungkin mengambil metode yang lebih drastis. Setelah merebut alam ilahi, mereka mungkin dengan ceroboh mulai membantai semua manusia yang terlihat, menyebabkan prosesnya menjadi lebih singkat. Lin Ming mencengkeram tinjunya. Dia tidak ingin melihat hal ini terjadi. Alam ilahi sudah menjadi benteng harapan terakhir umat manusia. Dan saat dia memikirkan misinya di sini, untuk menemui Seng Mei, Lin Ming juga mengkhawatirkan hal ini. Menurut spekulasinya, ini bukanlah alam semesta inti para spirita, melainkan alam semesta yang telah direbut oleh para spirita dari manusia miliaran tahun yang lalu. Jika demikian, maka Seng Mei mungkin tidak ada di alam semesta ini. Dari 33 surga, tidak aneh jika para spirita mengendalikan 6, 7 atau 8 di antaranya. Meskipun dia telah memasuki dunia jiwa, kemungkinan dia memasuki alam semesta yang sama dengan tempat Seng Mei berada sangat rendah. Dan karakter seperti Seng Mei kemungkinan besar merahasiakan keberadaannya. Untuk mencarinya di area seluas mungkin, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Selain itu, Lin Ming juga tidak tahu betapa sulitnya melewati beberapa alam semesta dunia jiwa. Mudah-mudahan ini tidak konyol seperti menyeberang dari alam ilahi ke sini. Saat Lin Ming tenggelam dalam pikirannya, pelayan muda itu sudah membersihkan handuk dan hendak menyeka wajah Lin Ming.
Lin Ming mengambil handuk dan menatap gadis naif dan lugu di depannya. Dia dengan lembut berkata, saya akan melakukannya sendiri. Gadis muda itu merasa malu dan melepaskan handuknya. Mata berairnya yang besar menatap Lin Ming dengan rasa ingin tahu. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, saya mendengar bahwa Tuan telah lama terkubur di tanah salju. Apakah kamu kebetulan bertemu musuhmu di sana? Tidak, aku menemui badai. Lin Ming dengan santai menjelaskan, tidak ingin menipu gadis muda yang naif ini. Oh, mungkinkah badai luar angkasa yang menyelimuti area seluas 10.000 mil beberapa hari lalu? Itu menakutkan. Pada saat itu, seseorang yang berdiri jauh berkata bahwa mereka melihat naga ungu tua menembus langit. Saya sungguh-sungguh ketika mereka mengatakan itu menembus langit. Ia turun dari langit tertinggi seperti dewa spiritual, menyebabkan semua gletser sejauh 10.000 mil pecah menjadi dua. Para tetua istana Zenith mengatakan bahwa itu adalah tanda lahirnya naga es tanpa tanduk. Kemungkinan besar itu adalah binatang suci yang ganas. Alasan istana Zenith mengirim seorang tetua ke sini adalah untuk menaklukkan naga es tak bertanduk ini. Mendengar gadis itu mengucapkan kata-kata ini, Lin Ming memegang handuk dengan linglung, tidak bisa berkata apa-apa. Ketika dia dengan paksa menerobos penghalang ruang angkasa untuk tiba di sini, seluruh tubuhnya telah terbungkus dalam kekuatan guntur kuil keajaiban saat dia menembus kehampaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang lain akan melihat ini sebagai naga raksasa dan menimbulkan kehebohan besar sehingga mereka juga mengira kedatangannya sebagai kelahiran naga es tanpa tanduk. Sungguh, dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Pantas saja orang-orang dari Istana Zenith datang berkeliaran di sekitar tempat dia jatuh dan bahkan menemukannya. Mereka tidak akan pernah bermimpi bahwa dia adalah naga es tanpa tanduk yang mereka cari. Bab 1795, Medan Perang Impian Akasik. Istana Zenith sedang mencari naga es tak bertanduk untuk menaklukkannya dan menjadikannya binatang penjaga mereka. Lin Ming bertanya tanpa berpikir, tidak mengharapkan pelayan muda itu mengetahui apapun. Pelayan muda itu mengangguk dan berkata, ya, tapi alasan yang paling penting adalah karena mereka ingin naga es tak bertanduk bertarung di Akasik Dream Battlefield. Medan Perang Impian Akasik. Lin Ming kaget. Dia tidak pernah membayangkan pelayan muda ini mengetahui informasi seperti itu. Tempat seperti apa Akasik Dream Battlefield ini? Mungkinkah itu medan pertempuran para spiritas melawan para Sein? Lin Ming dengan sungguh-sungguh ingin tahu apa situasi saat ini antara orang-orang suci dan para spirita. Saat dia memikirkannya, pelayan muda itu bertanya dengan nada iri dalam suaranya, Tuan, jika Anda bisa selamat dari badai yang mengerikan itu, kultivasi Anda pasti sangat kuat, bisakah Anda menjadi seniman bela diri penghancur kehidupan? Gadis muda itu awalnya ingin mengatakan revolving core, tapi dia pikir pemuda ini seharusnya sedikit lebih baik, dan karena itu dia bertanya padanya apakah dia ada di Life Destruction. Di matanya, jika Lin Ming bisa mencapai penghancuran kehidupan di usia muda maka itu sudah luar biasa. Di masa depan akan ada harapan besar bahwa ia dapat menembus laut ilahi, transformasi ilahi, atau bahkan alam dewa ilahi. Bagi umat manusia, ini adalah tingkat bakat yang langka. Saat dia berbicara dia mengintip ekspresi Lin Ming dan menemukan bahwa dia sepertinya tidak menyangkalnya sama sekali. Baginya, ini langsung membenarkan spekulasinya. Pemuda ini memang pemuda yang galak. Melihat ekspresi gadis itu, Lin Ming merasa sedikit sedih. Dia memikirkan kembali bagaimana umat manusia dikatakan pernah menjadi salah satu dari 3 ras besar di 33 surga dan sangat mulia. Miliaran tahun yang lalu, muncul banyak pahlawan yang tak tertandingi seperti Empyrean Divine Cell. Bahkan di masa sekarang dengan warisan mereka yang terputus dan harapan untuk mencapai keilahian sejati hampir mati lemas, masih ada tuan tak tertandingi yang muncul seperti Kaisar Sakya, Empyrean Primordius, dan Empyrean Divine Dream. Semua karakter ini hanya tinggal satu langkah lagi untuk melangkah ke ranah ketuhanan sejati. Tapi sekarang, di dunia jiwa, mereka telah terjatuh begitu dalam. Ini karena manusia di sini kurang percaya diri. Ketika suatu ras kehilangan kepercayaan pada kekuatan mereka sendiri, maka hanya ada satu nasib yang tersisa bagi mereka, menjadi budak. Namun, Lin Ming tidak bisa menyalahkan manusia di dunia jiwa, karena ini adalah lingkungan yang diciptakan untuk mereka dilahirkan. Lin Ming dengan ringan menghela nafas. Melihat pelayan muda di hadapannya, dia dapat melihat bahwa jalan seni bela dirinya akan panjang dan sulit. Dia merasa kasihan padanya dan mengeluarkan botol pil dari cincin spasialnya. Pil dalam botol ini adalah pil yang digunakan oleh seniman bela diri tingkat rendah. Bagi Lin Ming saat ini, mereka tidak ada gunanya dan tidak ada alasan baginya untuk mempertahankannya. Dia menyimpan pil-pil ini di dalam cincinnya karena dia berencana memberikannya kepada juniornya sebagai hadiah ucapan selamat saat dia kembali ke benua tumpahan langit. Namun, meskipun ini adalah pil untuk seniman bela diri junior, dengan tingkat penglihatan Lin Ming saat ini, pil tersebut masih merupakan obat yang tak ternilai harganya yang hanya dapat diperoleh oleh seniman bela diri tingkat rendah ini melalui takdir. Ini adalah untuk Anda, Lin Ming menyerahkan botol pil. Ini, pelayan muda itu mengambil botol pil itu dengan bingung dan membukanya dengan hampa. Aroma yang mengharukan menyebar. Tanpa ragu, ini semua adalah pil berkualitas tinggi yang diberikan Lin Ming padanya. Ini terlalu berharga. Pelayan muda itu bingung. Tapi saat ini, pintu terbuka dan 2 gadis muda masuk. Pelayan muda itu terkejut. Dia segera menyimpan botol pil itu karena takut botol itu akan terlihat. Kamu sudah bangun.
Kedua pelayan itu dengan santai berkata sambil menatap Lin Ming. Kedua pelayan ini sama-sama spirita dan budidaya mereka setara dengan seniman bela diri alam Xiantian manusia. Dibandingkan dengan pelayan manusia muda, mereka jauh lebih kuat. Jelas sekali mereka juga memiliki status tinggi di antara para pelayan. Pelayan manusia itu tampak lemah lembut dan berhati-hati di depan mereka. Lin Ming ingat suara dua pelayan spiritas ini, merekalah yang mengeluh karena diperintahkan untuk merawatnya. Sejak kamu bangun, ikuti kami. Nona ingin bertemu denganmu. Oh, Lin Ming mengangguk. Karena dia baru saja tiba di Soul World ada banyak hal yang tidak dia mengerti. Bagaimana menemukan Zheng Mei, bagaimana situasi antara spirita dan orang suci, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Bukan hanya itu, dia bahkan terluka saat ini. Rute terbaiknya adalah menemukan pengaruh yang cukup besar untuk bertahan sebentar dan mengungkap teka-teki saat ini sebelum pergi lagi. Jadi, Lin Ming tidak menolak panggilan, Nona, ini sama sekali. Setelah dia bangkit, dia menyebarkan akal sehatnya seperti jaring. Dia menemukan bahwa dia berada di dalam kapal roh es. Ketika semua orang di kapal termasuk para pelayan dihitung, hanya ada beberapa ratus orang. Tampaknya ini adalah tim yang dikirim sementara oleh Istana Zenith untuk mencari naga es tanpa tanduk. Di kapal roh, yang terkuat adalah lelaki tua dan wanita berkerudung. Wanita itu memiliki temperamen yang anggun dan cantik. Kulitnya putih dan kedua matanya berwarna biru sedingin es, tampak sehalus batu giok kristal. Dan duduk di sampingnya adalah seorang lelaki tua berjubah putih berusia 50-60 tahun. Dia memiliki penampilan yang ramah dan auranya terkendali. Saat ini, kedua orang ini sedang membicarakan sesuatu. Mereka tidak memberikan pesona penyekat suara sehingga isi percakapan mereka semua jatuh ke telinga Lin Ming. Meskipun Lin Ming terluka, jiwanya dan intensitas perasaan ilahi tidak terpengaruh. Dia dapat dengan mudah memata-matai dua orang yang sedang berbicara tanpa khawatir ketahuan. Elder White, sepertinya kita tidak dapat menemukan naga es tanpa tanduk ini. Mungkin kita salah, atau mungkin naga es tak bertanduk itu telah menggali Gletser dan melarikan diri. Apapun yang terjadi, akan semakin sulit bagi kita dalam perang sekte sebulan dari sekarang. Saat ini sekte kami mengumpulkan poin prestasi pertempuran dengan kecepatan yang sangat lambat. Jika ini terus berlanjut, situasi kita akan merepotkan. Setahun yang lalu Istana Zenith kita hampir musnah seluruhnya di Akashic Dream Universe. Selain Anda dan Jadehal, murid-murid lainnya melakukannya dengan sangat buruk. Rata-rata mereka semua menerima kurang dari 10 poin prestasi. Bahkan di antara pengaruh dengan peringkat yang sama, hal ini terlalu memalukan. Saya khawatir jika ini terus berlanjut, kita tidak akan mendapatkan banyak sumber daya dari Kardinal Skywald. Saat Elder White dan wanita berkerudung berbicara, Lin Ming memiliki kulit yang aneh di wajahnya. Istana Zenith hampir dimusnahkan di Akashic Dream Universe. Lalu mungkinkah orang yang mencari naga es tak bertanduk itu adalah hantu atau semacamnya? Tentu saja, semua ini tidak masuk akal. Tapi perlahan, semakin banyak Lin Ming mendengarkan, semakin banyak tebakannya. Tebakan ini menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Dia dengan cemas ingin memastikannya. Hei, pastikan jangan biarkan matamu berkeliaran begitu saja. Orang yang akan Anda temui adalah murid langsung dari guru Istana Zenith kami, Suster Jade River yang magang senior, seseorang yang memiliki tubuh es spiritual pasca kelahiran. Meskipun Suster Jade River yang magang senior saat ini berstatus murid, dia sudah diperlakukan pada level yang sama dengan penatua. Di masa depan, dia mungkin akan menjadi Master Istana Zenith berikutnya. Apakah kamu tahu seperti apa konsep Master Istana Zenith itu? Pelayan muda itu melihat ekspresi lesu Lin Ming. Dengan penampilannya yang bodoh, dia takut dia akan secara acak menyebabkan keributan dengan para petinggi Istana Zenith, jadi dia memberinya peringatan. Lin Ming tidak mau berdebat dengan pelayan seperti ini. Alisnya terangkat dan dia bertanya, apakah Istana Zenith merupakan pengaruh Raja Dunia? Setelah menyelidiki budidaya penatua putih tadi, dia seharusnya menjadi Raja Dunia setengah langkah. Jika demikian, maka dia dapat menyimpulkan dari sini bahwa Master Istana Zenith kemungkinan besar adalah Raja Dunia. Terlebih lagi, mungkin saja Istana Zenith memiliki lebih dari satu Raja Dunia. Di dunia yang besar, pengaruh seperti itu dianggap tidak terlalu buruk. Itu benar, pembantu muda itu memandang Lin Ming dengan terkejut. Dia tidak menyangka orang ini tahu banyak. Nona, saya telah membawa manusia itu ke sini. Pembantu lain memberitahu wanita berkerudung itu. Pikiran wanita berkerudung ini berkecamuk. Dia menghentikan percakapannya dengan lelaki tua itu. Kamu sudah menyelamatkan manusia ini, tapi bukannya membiarkannya pergi, kamu malah memanggilnya ke sini. Apakah kamu berharap mengetahui berita tentang naga es tanpa tanduk darinya? Elder White menggelengkan kepalanya, jelas tidak berpikir Lin Ming akan memiliki informasi berharga. Tidak hanya itu, saya hanya berpikir orang ini memiliki vitalitas darah yang luar biasa dan dunia batinnya juga luar biasa. Agak aneh bagiku, mungkin dia adalah karakter yang luar biasa. Ketika wanita berkerudung mengatakan ini, lelaki tua itu hendak merespons tetapi akhirnya tidak menjawab dan malah menggelengkan kepalanya. Sekarang, Lin Ming sudah masuk ke kamar. Ruangannya tidak terlalu besar tapi dekorasinya sangat unik dan indah. Ada benda kristal es di mana-mana dan energi spiritual yang melimpah memenuhi ruangan. Kursi yang diduduki oleh wanita berkerudung dan penatua putih dibuat dari batu giok es. Kabut tipis menghilang dari mereka.
Jelas itu bukan harta karun biasa. Saat Lin Ming memasuki ruangan, wanita berkerudung itu meminta pelayan itu menuangkan secangkir teh roh untuk Lin Ming dan kemudian melambaikan tangannya agar dia duduk. Tuan, bolehkah saya mengetahui nama Anda? Namaku Lin Muk. Lin Ming dengan santai membuat nama. Ah, kalau begitu itu Tuan Lin. Tuan Lin, untuk alasan apa Anda datang ke Gletser Great Desolate? Dan mengapa kamu terluka? Saat wanita berkerudung menanyakan pertanyaan ini, matanya menatap Lin Ming, seolah dia ingin sepenuhnya memahami kultivasinya. Dengan kondisi Lin Ming yang terluka parah, budidayanya tampaknya berada di antara laut ilahi dan alam dewa ilahi. Lin Ming berkata, saya akan menjawab semua pertanyaan Nona. Tapi sebelum itu, saya punya beberapa pertanyaan yang saya harap Nona bisa jelaskan. Oh, pertanyaan apa yang dimiliki Tuan Lin? Lin Ming berkata, saya seseorang dari alam liar. Aku sudah berlatih dengan guruku sejak aku masih kecil dan baru saja meninggalkan perlindungannya, jadi aku tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Saat saya berpetualang di dunia, saya mendengar seseorang menyebutkan medan pertempuran Akashic Dream dan bahwa sekte dunia jiwa akan terlibat dalam perang sekte di tempat ini. Bolehkah saya bertanya apa itu Akashic Dream Battlefield? Lin Ming menebak, dan memang demikian, bahwa pertanyaannya terdengar sangat bodoh dan bahkan mungkin membangkitkan kecurigaan Nona ini. Lagi pula, jika ini adalah sesuatu yang bahkan diketahui oleh seorang pelayan muda maka itu seharusnya sudah menjadi rahasia umum. Namun, dia tidak terlalu peduli dengan hal ini. Lagi pula, dalam pengaruh Raja Dunia seperti ini, tidak perlu terlalu banyak keraguan. Dengan kemampuan regeneratifnya, meski lukanya saat ini serius, lukanya tidak akan butuh waktu lama untuk pulih. Dan memang, wanita berkerudung itu menatap Lin Ming dengan terkejut, kamu belum pernah mendengar tentang Akashic Dream Universe. Lin Ming menggelengkan kepalanya, tuanmu sebenarnya tidak pernah memberitahumu tentang ini, wanita berkerudung itu menganggap ini aneh. Meskipun Lin Ming mengatakan dia adalah seseorang yang tinggal di pegunungan liar dan belum pernah pergi sebelumnya, tetap saja, gurunya seharusnya mengajarinya pengetahuan umum seperti itu. Akashic Dream Universe adalah alam semesta alam mimpi yang dimiliki oleh semua orang di dunia jiwa. Di sana, setiap orang ada dalam bentuk energi jiwa. Alam semesta ini luas dan tak terbatas serta mencakup ketujuh surga yang membentuk dunia jiwa. Dari tempat manapun dalam tujuh alam semesta dunia jiwa, seseorang dapat menggunakan lautan spiritualnya sendiri untuk terhubung ke Akashic Dream Universe. Di Akashic Dream Universe, kultivasi, kekuatan, hukum seorang seniman bela diri, semuanya akan disalin persis seperti kenyataannya, dan ini bahkan termasuk senjata dan pil. Jika dua seniman bela diri bertarung di Akashic Dream Universe, itu tidak ada bedanya dengan mereka bertarung di dunia luar. Saat wanita berkerudung menjelaskan hal ini, hati Lin Ming bergetar. Sebenarnya, dia sudah menebak dengan samar apa yang sedang terjadi. Alam semesta mimpi Akashic ini sebenarnya mirip dengan dunia impian ilahi yang telah diatur oleh impian ilahi Empyrean untuk digunakan dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Tapi, Akashic Dream Universe berkali-kali lebih besar dari Divine Dream World. Jumlah seniman bela diri yang dapat dimiliki oleh Akashic Dream Universe adalah triliunan dan kuadriliun kali lebih banyak daripada dunia impian ilahi. Spiritus sebenarnya punya tempat seperti itu. Lin Ming menghirup udara dingin. Dia sangat menyadari betapa pentingnya bagi seluruh ras untuk memiliki alam semesta semacam ini. Bab 1796, Istana Zenith. Setelah memahami apa itu Akashic Dream Universe, tidak perlu lagi bertanya tentang Akashic Dream Battlefield. Lin Ming awalnya berpikir bahwa Akashic Dream Battlefield adalah tempat di mana para suci dan spiritas bertarung satu sama lain, tapi sekarang tampaknya itu jelas merupakan area tertentu dalam Akashic Dream Universe di mana sekte berperang melawan sekte lain dalam perang besar-besaran. Di Akashic Dream Battlefield, seseorang bisa dengan bebas membantai sesuka hati. Seperti dunia impian ilahi, bahkan jika seorang seniman bela diri terbunuh di medan pertempuran Akashic Dream, mereka tidak akan mati dalam kenyataan. Paling-paling mereka akan menderita kerusakan pada kekuatan jiwa mereka yang mungkin memerlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk pulih. Namun, makna di balik semua ini sungguh luar biasa. Bagi seorang seniman bela diri, metode pertumbuhan tercepat adalah bertarung tanpa henti. Dalam pertempuran sengit, budidaya mereka akan melemah dan fondasi mereka akan menjadi lebih kokoh dari sebelumnya. Dan bagi sebuah sekte, mengadakan perang yang melibatkan hampir semua muridnya akan membuat para murid sekte mereka semakin bersatu satu sama lain, serta meningkatkan kekuatan tempur kolektif dan kemampuan kerja tim mereka. Tidak mungkin kesempatan untuk melatih anggota seluruh sekte muncul di alam ilahi. Ketika perang sekte terjadi di alam ilahi, itu adalah sebuah pembantaian hidup atau mati yang sesungguhnya di mana seringkali seluruh garis keturunan dimusnahkan. Adapun bergantung pada dunia impian ilahi, itu bukanlah pilihan yang realistis. Ini karena setiap kali impian ilahi Empyrean membuka dunia impian ilahi, dia harus membayar mahal untuk melakukannya. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi mendapat dukungan dari penonton yang hampir tak terbatas serta keuntungan dari penjualan tiket dan penjualan barang serupa lainnya. Dan selain itu, Empyrean Divine Dream sendiri sangat kaya. Meski begitu, mustahil baginya untuk sering membuka dunia impian ilahi. Namun dengan dukungan Akashic Dream Universe, berbagai pengaruh besar dari spiritas seringkali dapat terlibat dalam latihan perang massal. Kekuatan tempur gabungan mereka bisa dibayangkan.
Dan dari apa yang dikatakan wanita berkerudung itu sebelumnya ketika dia berbicara dengan Penatua Putih, tampaknya medan pertempuran Akashic Dream ini juga memiliki semacam sistem poin prestasi pertempuran. Semakin banyak poin prestasi yang dikumpulkan, semakin kaya pula hadiah yang bisa mereka peroleh. Bahkan sumber daya sekte bergantung pada distribusi poin prestasi. Karena itu, para murid sekte semakin antusias untuk pergi ke Akashic Dream Universe. Tidak heran jika para spirita begitu agresif dan angkuh dan secara bertahap berhasil menjadi ras puncak selama miliaran tahun. Akashic Dream Universe pasti memainkan peran besar dalam hal ini. Lin Ming merasa bahwa ketika umat manusia perlahan-lahan menurun, tidak aneh jika mereka akhirnya kalah dari spiritas. Bagaimana Akashic Dream Universe terbentuk? Lin Ming bertanya lagi, mustahil alam semesta mistis seperti itu dibentuk oleh spiritas Empyrean atau True Divinity, atau bahkan kelompok mereka. Mereka tidak mempunyai jumlah energi yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut. Wanita berkerudung itu berkata, saya khawatir Akashic Dream Universe sudah ada selama 10 miliar tahun sekarang. Adapun bagaimana terbentuknya, ada beberapa teori berbeda. Hal yang umum adalah bahwa 10 miliar tahun yang lalu, nenek moyang pertama dari semua spirita adalah makhluk yang melampaui alam ketuhanan sejati. Dia mendirikan Akashic Dream Universe dan mengembangkannya menjadi dunia spiritual dengan seperangkat hukum independennya sendiri, yang memungkinkannya diwariskan dari generasi ke generasi bangsanya. Kata-kata wanita berkerudung menyebabkan jantung Lin Ming berdetak kencang. Eksistensi yang melampaui keilahian sejati. Lin Ming tidak akan pernah lupa bahwa dalam uji coba terakhir Jalan Asura, di tingkat ketiga di Istana Abadi seukuran planet, dia telah menjadi saksi dari Master Jalan Asura yang bertarung melawan lawan misterius. Mungkinkah Akashic Dream Universe didirikan oleh orang ini? Lin Ming merasa kemungkinannya sangat tinggi. Untuk membentuk alam semesta spiritual terpisah yang bertahan setidaknya selama 10 miliar tahun, karena ia memiliki aturan surgawi Dao sendiri dan beroperasi secara independen tanpa memerlukan energi eksternal, metode terampil seperti itu benar-benar mencengangkan. Bahkan dunia impian ilahi yang didirikan oleh impian ilahi Empyrean jauh di kemudian hari kemungkinan besar mengambil inspirasi dari Akashic Dream Universe di dunia jiwa. Dengan asumsi bahwa impian ilahi Empyrean suatu hari nanti akan melampaui alam ketuhanan sejati, dunia impian ilahi miliknya memiliki peluang untuk berevolusi menjadi keajaiban seperti Akashic Dream Universe. Nona Jade River, saya juga punya satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan. Lin Ming sudah mengetahui nama wanita berkerudung itu dari pelayan yang membawanya ke sini. Silahkan bertanya. Jade River berkata dengan acuh tak acuh. Sejak saya meninggalkan pegunungan liar, saya mendengar bahwa para suci dan spirita terlibat dalam perang besar. Apakah ada gencatan senjata saat ini? Lin Ming tidak pernah membayangkan bahwa pertanyaan ini akan membuat Jade River menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu secara spesifik tentang ini. Itu akan menjadi pertandingan antara tokoh spirita tingkat tinggi dan orang suci. Untuk karakter seperti saya, itu adalah sesuatu yang jauh melampaui apa yang pernah kita ketahui. Kata-kata Jade River membuat Lin Ming sedikit mengernyit. Tokoh-tokoh suci dan spirita tingkat tinggi, jika demikian, maka para suci yang tidak melebarkan api perang mungkin adalah sesuatu yang terbatas pada pengaruh Empyrean dan pengaruh Divinity sejati. Ini juga berarti bahwa tidak ada perbedaan yang benar-benar tidak dapat didamaikan antara para santo dan spirita. Akibatnya, akan semakin sulit bagi para spirita untuk bersekutu dengan umat manusia. Bahkan jika saya tidak dapat membujuk Seng Mei untuk membantu membentuk aliansi, karena saya telah datang ke dunia jiwa, saya tetap harus menemuinya. Dan yang terpenting, saya harus mendapatkan pengalaman di sini, hanya dengan kekuatan saya dapat memainkan peran yang lebih besar dalam bencana besar. Setidaknya aku harus bisa bertahan hidup. Sebagian besar alasan Lin Ming datang ke alam semesta spiritas adalah untuk berpetualang. Di alam ilahi, hampir mustahil menemukan lawan. Saya sudah menjawab pertanyaan Anda. Sekarang saatnya kamu menjawab pertanyaanku. Jade River samar-samar tersenyum sambil menatap Lin Ming. Lin Ming mengangguk. Pertanyaan Jade River sebagian besar melibatkan warisan Lin Ming, metode budidaya, master, dan sebagainya. Dia sama sekali tidak mengerti mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu. Apa maksudnya? Lin Ming tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri. Dia menggunakan standar Istana Phoenix Cry klan Phoenix kuno untuk menjawab Jade River. Dia mengarang latar belakang di mana dia menggunakan warisan klan Phoenix kuno dan di mana tuannya adalah Peri Feng. Lin Ming menjawab sesuai dengan apa yang harus diketahui oleh seniman bela diri penghancur kehidupan atau laut ilahi. Bukan hanya itu, tapi dia secara alami meremehkan bakatnya, membuat ceritanya tampak mulus. Kemudian, Jade River bertanya tentang naga es tanpa tanduk. Lin Ming tetap berpegang pada cerita aslinya. Dia menyatakan bahwa dia belum pernah melihat naga es tak bertanduk dan dia mendarat dalam keadaan sulit saat ini karena badai luar angkasa mengerikan yang muncul entah dari mana. Jawaban Lin Ming membuat Jade River sedikit mengernyit. Dia awalnya percaya bahwa jika Lin Ming mampu selamat dari badai luar angkasa, kemungkinan besar ada sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Dan bahkan setelah mencoba menanyakan beberapa pertanyaan jebakan dia masih belum bisa menggali apapun darinya. Tampaknya Lin Ming hanyalah seorang pemuda manusia biasa dengan bakat. Dia memandang Lin Ming setelah beberapa waktu dan bertanya, apakah Anda tertarik untuk tinggal di Istana Zenith? Lin Ming terkejut. Istana Zenith merekrut murid manusia. Kadang-kadang, Lin Ming berpikir beberapa saat.
Memikirkan kata-kata dari pelayan manusia muda, memang benar bahwa Istana Zenith memiliki beberapa murid manusia. Hal ini membuat Lin Ming bingung. Bukankah warisan inti Istana Zenith hanya cocok untuk spirita? Apa alasan mendatangkan manusia? Lagi pula, mustahil bagi manusia untuk mempelajari warisan Istana Zenith. Jade River tersenyum, jika Anda bergabung dengan Zenith Palace maka Zenith Palace akan memberi Anda sumber daya. Saya yakin ini akan jauh lebih baik daripada Anda berkultivasi sendiri. Saya yakin sumber daya ini akan menggoda Anda. Mendengar kata-kata Jade River, Lin Ming merasa lebih ragu. Manusia tidak seharusnya diterima dimanapun di Soul World. Karena mereka dianggap ras inferior di sini, wajar jika mereka didiskriminasi. Manusia yang menjadi petugas kebersihan dan pembantu kemungkinan besar merupakan sebagian besar populasi. Jadi mengapa Istana Zenith malah membantu mendatangkan manusia? Jade River bisa melihat pikiran Lin Ming. Dia terkekeh, aku tahu kamu menganggap ini aneh. Baiklah, kalau begitu izinkan aku jujur padamu. Master Istana Zenith telah menciptakan metode penanaman jiwa ganda dan energi. Dengan menanamkan dantian virtual ke dalam tubuh seorang seniman bela diri spiritas, mereka dapat menggunakan dantian virtual ini untuk mengembangkan sistem pengumpulan esensi. Saya juga pernah berlatih metode kultivasi semacam ini. Sekarang, yang kami butuhkan adalah beberapa manusia jenius sehingga kami dapat merujuk pada cara energi berputar dalam dantian Anda untuk menyempurnakan dantian virtual kami. Penjelasan Jade River menyebabkan Lin Ming mengerutkan kening. Jadi ini sebenarnya adalah pengembangan jiwa ganda dan energi. Meskipun warisan kuno umat manusia telah dirusak oleh para spirita, mereka seharusnya tetap mempertahankan warisan yang paling menonjol. Pengaruh spiritas yang besar tidak sepenuhnya menghancurkan warisan ini melainkan mempertahankannya untuk digunakan di masa depan. Jika para jenius langka yang mengejutkan surga muncul di antara para spirita yang dapat mengembangkan jiwa dan energi ganda, maka mereka dapat menggunakan warisan ini untuk keuntungan mereka. Lin Ming sendiri adalah penerima manfaat terbesar dari sistem budidaya ganda. Setelah mengambil warisan terbaik umat manusia, para spiritas kemudian mengurung para jenius umat manusia untuk mengamati dantian mereka. Ini berarti memperlakukan mereka tidak berbeda dengan hewan yang akan dijadikan percobaan. Setelah terinspirasi untuk menciptakan metode dantian virtual, mereka kemudian mampu mengembangkan sistem pengumpulan esensi. Ini adalah rencana yang dipikirkan dengan matang. Meski begitu, situasi seperti ini adalah sesuatu yang diinginkan oleh banyak seniman bela diri manusia dalam mimpi mereka. Jade River telah menyatakan bahwa sumber daya Istana Zenith sangat berharga. Oke, kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Lin Ming setuju. Ide awalnya adalah memasuki sekte manusia kecil, memulihkan luka-lukanya sambil mencari kesempatan untuk memasuki Akashic Dream Battlefield. Medan pertempuran Akashic Dream adalah satu-satunya tempat di mana Lin Ming berpikir dia bisa menemukan Zheng Mei. Selama dia menyebabkan keributan yang cukup besar di Akashic Dream Battlefield, ini akan menarik perhatian para tokoh spirita tingkat tinggi padanya. Sekarang Istana Zenith berusaha memenangkan hatinya. Dengan ini, Lin Ming bisa melewati satu langkah dan menggunakan statusnya sebagai murid Istana Zenith untuk memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Ini mungkin merupakan rute termudah. Sedangkan untuk mengamati dantian Lin Ming, jika mereka ingin menemukan sesuatu yang berguna tentang hal itu maka mereka bisa terus bermimpi besar. Melihat Lin Ming setuju, Jade River sedang dalam suasana hati yang baik. Semakin berbakat seorang murid manusia, semakin banyak nilai yang ada dalam merujuk pada dantian mereka. Adapun manusia di dunia jiwa, budidaya dan kekuatan mereka masing-masing lebih buruk dari sebelumnya. Di antara manusia dengan fondasi yang lemah dan tingkat bakat yang rendah, mencari bibit yang baik sangatlah sulit. Meskipun bakat Lin Ming tidak terlalu ekstrim, itu masih jauh lebih baik daripada murid manusia sebelumnya yang mereka temukan. Kemudian, di hari yang sama, para murid Istana Zenith memulai perjalanan kembali ke markas. Lin Ming juga dengan tenang berlatih di kamarnya sendiri, dengan cepat memulihkan tubuhnya. Saat Lin Ming diam-diam berkultivasi, dia menyadari bahwa perasaan ilahi telah mengunci dirinya dan terus memantaunya. Seniman bela diri alam penguasa jiwa. Lin Ming bisa melihat intensitas perasaan ilahi ini untuk menilai bahwa orang yang memata-matainya tidak lebih dari antek kecil, seseorang yang tidak lebih kuat dari dewa ilahi manusia. Lin Ming tertawa ringan, tidak terlalu peduli sama sekali. Dia adalah orang asing yang tiba-tiba bergabung dalam kapal roh ini. Wajar jika seseorang mengawasinya dalam situasi ini. Sebaliknya, dia akan merasa terganggu jika hal itu tidak terjadi. Kemudian, Lin Ming mengirimkan akal ilahi. Dia mengamati perubahan di sekelilingnya seolah-olah dia sedang menghindari seseorang yang mencoba memanfaatkannya. Pada akhirnya dia berada di kapal roh ras alien. Dia tidak bisa membantu tetapi tetap waspada. Pada saat ini, mata Lin Ming tiba-tiba terbuka dan dia mengerutkan kening. Baru saja, perasaan ilahi yang diusir Lin Ming telah menyaksikan pemandangan yang sangat tidak nyaman. Lin Ming ragu-ragu sejenak sebelum berdiri dan berjalan melewati pintu. Perasaan ilahi yang memantau Lin Ming juga terus mengikutinya. Bab 1797, Sengketa. Serahkan, kalau tidak kami akan mengacaukanmu. Suara seorang gadis dingin terdengar. Kata-katanya memiliki nada intimidasi bagi mereka. Pada saat ini, di kamar pelayan, 3 gadis cantik sedang memegangi pinggang mereka sambil mengepung seorang gadis kecil dan lemah berusia 15-16 tahun. Gadis muda ini pucat dan tangannya terkepal erat.
Dia tanpa sadar menjaga dadanya, dengan jelas menunjukkan betapa besarnya ketakutan yang dia rasakan saat ini. Dasar pelacur rendahan, tunda lebih jauh lagi dan kami akan membunuhmu. Cepat dan serahkan. Saat kami memasuki ruangan, kami melihat Anda panik dan menyembunyikan botol pil dan kami bahkan mencium aroma obat. Jangan mencoba menyangkalnya. Ketiga gadis muda cantik ini semuanya adalah pelayan spirita. Gadis manusia muda yang mereka intimidasi adalah pelayan yang diberi sebotol pil oleh Lin Ming. Bagi Lin Ming, pil ini tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi bagi para pelayan muda yang masih berjuang di alam Haltian atau Xiantian, obat-obatan ini adalah harta yang sangat berharga. Ketika para pelayan ini memasuki kamar Lin Ming, mereka mencium aroma obat ringan dan mampu melihat betapa berharganya pil ini. Itu pasti pil yang dapat menyehatkan energi dan jiwa seseorang. Entah itu untuk manusia atau spirita, keduanya sangat bermanfaat. Maka, mereka mulai berpikir untuk mencurinya. Namun, mereka secara alami tidak bisa mengungkapkan pemikiran ini di depan Lin Ming. Lagi pula, meskipun Lin Ming hanyalah manusia biasa, dia tampaknya adalah seorang seniman bela diri di alam penghancuran kehidupan atau lebih tinggi dan mereka bukan lawannya. Namun kini setelah pil-pil tersebut jatuh ke tangan gadis muda ini, situasinya berbeda. Seseorang tidak bisa hanya melihat sikap yang dilakukan oleh para pelayan spiritas ini di depan atasan mereka, biasanya, mereka dengan angkuh mengamuk. Sebaliknya, pelayan manusialah yang dipaksa mencuci pakaian dan melakukan tugas lain. Ayo cepat, pil itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh manusia kelas bawah sepertimu. Pelayan dengan status tertinggi di antara ketiganya, dan juga pemimpin para pelayan, meraih kerah gadis muda itu dan menamparkan wajahnya berulang kali. Nada suaranya mengancam ketika dia berkata, jadi, kamu ingin melakukan ini dengan cara yang sulit, bukan? Hati-hati atau aku mungkin akan merobek wajahmu. Kepala pelayan mulai mencubit pipi gadis muda itu dan perlahan memutar kulitnya menjadi lingkaran. Bahkan saat kepala pelayan tersenyum, wajah gadis muda itu sudah memerah. Gadis muda itu menahan air matanya. Dia dengan paksa membuka matanya, tidak membiarkan air mata jatuh atau menunjukkan rasa sakit. Dia mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya, berkata, ini adalah sesuatu yang Tuan Muda berikan kepada saya, ini bukan milik Anda. Haha, dasar pelacur kecil, kamu pasti naksir manusia itu dan berpikir dia akan menerimamu sebagai selirnya, kan? Kamu pikir kamu ini siapa? Perhatikan baik-baik diri Anda di cermin. Kamu hanyalah seorang pelayan manusia yang inferior, bahkan jika kamu mati tidak akan ada yang peduli. Jika Anda mati, kami akan melemparkan Anda keluar dari sisi kapal seperti kami membuang anjing mati. Apalagi Anda, bahkan Tuan, yang Anda bicarakan itu hanyalah manusia yang ditemukan membeku di luar. Meskipun dia mungkin dianggap sebagai master di antara kita, di istana Zenith di antara para tetua, pelindung, dan murid inti, dia hanyalah seekor anjing. Pelayan itu mendorong gadis muda itu. Gadis muda itu terhuyung dan jatuh ke lantai. Kepalanya membentur dinding di belakangnya dengan suara dentuman yang keras. Pelayan muda itu telah mulai mengembangkan sistem pengumpulan esensi sebelum berlatih dalam 6 tahap transformasi tubuh. Karena itu, serangan ini menyebabkan pandangannya menjadi kabur. Meski begitu, dia menggenggam tinjunya dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Di alam semesta tempat spiritas berkuasa, manusia biasa didiskriminasi dan diintimidasi. Gadis muda ini jelas menyadari bahwa kekuatan adalah segalanya. Karena dia lemah, dia hanya bisa membiarkan dirinya didorong seperti ini. Bagi seorang gadis manusia muda yang dibunuh oleh orang lain dan hartanya dicuri, itu adalah pemandangan yang lumrah. Tapi sekarang, dia berhasil memanfaatkan kesempatan dengan obat-obatan yang diberikan Tuan Muda kepadanya. Hal ini memungkinkannya melihat secercah harapan untuk membuat terobosan. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini dan pasrah pada nasibnya? Mungkin sepanjang hidupnya, ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk merangkak berdiri dan berjalan sebagai manusia yang sombong. Baik, dasar wanita jalang yang keras kepala. Saya dapat mengambilnya dari Anda apakah Anda mau atau tidak, tetapi jika saya mengambilnya maka nasib Anda akan menyedihkan. Kepala pelayan mencibir saat dia berbicara. Dan saat ini, pelayan muda lainnya berkata, tidak ada apapun di cincinnya. Saat pelayan itu berbicara, dia mengambil cincin spasial berkualitas sangat rendah dari jari gadis muda itu dan meremukkannya. Dari dalam terjatuh setumpuk pakaian, senjata biasa, dan beberapa tanaman obat. Ini adalah keseluruhan harta milik gadis manusia muda itu. Kepala pelayan menghancurkan tanaman obat yang lebih rendah ini di bawah kakinya, sambil mengejek sambil berkata, kalau begitu dia harus menyembunyikannya di tubuhnya. Mustahil baginya memiliki waktu untuk memurnikan pil berkualitas tinggi atau menelan semuanya sekaligus. Robek pakaiannya sampai dia telanjang. Kami perlahan akan mencari apa yang kami cari. Oke, ketika dua pelayan lainnya berbicara, dia bergegas ke depan dan mulai menarik pakaian gadis muda itu. Dengan suara robekan, sebagian pakaiannya terkoyak, memperlihatkan ikat pinggangnya. Ah! Gadis muda itu berteriak keras. Tapi, tindakan kedua pelayan itu menjadi lebih ganas lagi. Aku menemukannya. Seorang pelayan muda mengangkat botol pil. Setelah membukanya, beberapa pil seukuran kacang berwarna hijau giok diluncurkan. Pil yang luar biasa. Apakah ini pil keajaiban biru atau yang lainnya? Tampaknya kekayaan manusia yang hampir beku tidak terlalu buruk. Para pelayan tertawa dan melihat ke arah gadis muda itu.
Selesaikan dia, robek semua pakaiannya dan cambuk dia. Saat kepala pelayan berbicara, dia merasakan hawa dingin tiba-tiba menerpa dirinya, menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Dia dengan cepat melompat mundur dan berbalik di udara. Siapa? Ketiga pelayan itu langsung waspada. Mereka menemukan bahwa seorang pria muncul di belakang mereka. Wajah pria ini gelap dan memancarkan niat membunuh yang kental. Itu kamu. Para pelayan secara alami mengenali Lin Ming. Namun, mereka tidak takut padanya. Di kapal roh ini tidak ada apapun yang bisa dilakukan Lin Ming terhadap mereka. Pak, pada saat ini, gadis muda itu berteriak ketika dia melihat Lin Ming muncul. Kesedihan, ketidakadilan, kesedihan, segala macam perasaan mengalir deras di dadanya sebelum keluar sebagai air mata yang membara. Lututnya seperti lemas saat dia terjatuh seperti layang-layang yang patah. Pilnya diminum dan pakaiannya robek, tidak ada apapun di hatinya selain rasa malu. Kamu baik-baik saja, Lin Ming tiba-tiba berkata. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia hanya pernah berpapasan dengan gadis muda ini satu kali dan bahkan tidak mengetahui namanya. Namun saat ini, karena pengalaman pahit dan menyakitkan yang dialaminya, dia tidak merasakan apapun selain kemarahan terhadap gadis itu. Alasannya mungkin karena mereka berdua berasal dari ras manusia. Dari pengalaman pahit gadis muda ini, dia bisa melihat masa depan alam ilahi. Ini adalah kesedihan sebuah ras yang tanahnya jatuh ke tangan musuh. Kamu ingin menyelamatkan pelacur kecil ini. Saya tidak pernah membayangkan Anda akan tertarik dengan sampah seperti itu. Baiklah, untuk menunjukkan wajahmu, kami tidak akan membahas masalah ini lagi. Saat kepala pelayan berbicara, dia menerima pilnya. Para pelayan sama sekali tidak takut dengan ancaman Lin Ming. Bahkan jika Lin Ming kuat, dia hanyalah manusia biasa. Ini adalah kapal roh spiritas, apa yang bisa dia lakukan di sini? Kamu sedang mendekati kematian. Sama seperti Lin Ming mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil langkah besar ke depan dan meninju, menghancurkan wajah kepala pelayan. Peng! Dengan suara keras, pelayan itu berteriak keras saat dia meluncur mundur dan menabrak dinding, memuntahkan seteguk darah. Kamu memukulku, kata kepala pelayan sambil memuntahkan darah. Giginya tanggal dan wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dua pelayan lainnya tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan begitu ceroboh menyerang mereka di kapal roh ini. Serta kalian berdua, Lin Ming membuka lengannya seperti elang yang membuka sayapnya. Kedua pelayan muda itu tidak mampu melakukan perlawanan sedikitpun saat mereka dihempaskan ke belakang. Mereka berteriak keras dan muntah seteguk darah. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming memukul wanita yang tidak mampu melawan sama sekali, dan dia juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dengan premis bahwa dia tidak mengambil nyawa mereka, dia merobek meridian mereka. Dengan kemampuan pemulihan seorang seniman bela diri tingkat rendah, dibutuhkan setidaknya 1 bulan penyembuhan sebelum mereka sembuh dari ini. Pak, Lin Ming menjentikkan jarinya dan cincin spasial kepala pelayan meledak. Dia mengambil kembali botol pil yang awalnya dia berikan kepada gadis muda itu. Pil-pil ini tidak memiliki nilai apapun bagi Lin Ming sejak awal. Tapi, dia lebih memilih memberikannya pada anjing daripada memberikannya pada ketiga pelayan spirita ini. Penghinaan, beraninya kamu. Pada saat ini, suara sedingin es seorang pria terdengar di udara. Lin Ming mengerutkan kening. Dia tahu bahwa seseorang telah mengawasinya sepanjang waktu. Sekarang setelah dia melukai seseorang, orang-orang dari Istana Zenith akan segera mengetahui hal ini. Dia dengan tenang melepaskan ikatan jubah luarnya dan menyampirkannya pada gadis manusia muda yang compang camping itu. Gadis muda itu meraih tangan Lin Ming, khawatir. Dengan teriakan, kurang ajar, itu, dia segera mengerti bahwa spirita tingkat tinggi telah tiba. Kemungkinan Lin Ming akan terjebak dalam kekacauan karena tindakannya. Pak, mata gadis muda itu dipenuhi rasa bersalah. Dalam situasi ini, Lin Ming pasti akan menderita kerugian. Kenakan pakaian dulu, Lin Ming berkata dengan tenang. Lalu, dia perlahan berbalik. Di belakangnya, seorang pemuda dengan alis merah masuk. Pemuda ini kurus dan memiliki mata dingin yang membekukan. Temperamennya tampak seolah-olah seluruh tubuhnya diukir oleh pedang es dan budidayanya berada di ranah Raja Jiwa. Saat pemuda beralis merah itu muncul, ketiga pelayan spirita menjadi bersemangat seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka semua menangis dan merangkak menghampirinya. Tuan Yi, temukan keadilan bagi kami. Beberapa pelayan menangis, air mata mereka meluap. Saudara Yi yang magang senior itu memeriksa luka-luka ketiga pelayan spirita. Lalu, ekspresinya menjadi semakin dingin. Kamu menaiki kapalku namun menyerang bangsaku. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukan ini? Kamu ingin bertarung. Lin Ming berkata dengan dingin, tidak ingin berlarut-larut. Memang benar dia terluka tapi unta kurus masih lebih besar dari kuda. Untuk menghadapi sosok tidak penting di hadapannya ini tidak memerlukan usaha apapun. Hanya saja jika dia bertarung dengan kakak Yi yang magang senior ini, tidak mungkin dia bisa terus tinggal di Istana Zenith. Saat ini, Lin Ming masih belum mampu bersaing dengan Master Puncak Istana Zenith, luka-lukanya membuatnya tidak dapat sepenuhnya menggunakan energi di dunia batinnya. Hahaha, apakah aku mendengarnya dengan benar? Magang senior, saudara Yi tertawa keras. Kamu sebenarnya bertanya apakah aku ingin bertarung. Kamu bukan tandinganku. Kamu bahkan tidak bisa melihat menembus batasanku, yang aku perlukan hanyalah jari kelingkingku untuk menghancurkanmu sampai mati. Magang senior, saudara Yi dengan dingin mencibir, mempersiapkan diri untuk menyerang. Namun saat ini,
dari jarak yang tidak terlalu jauh, seorang lelaki tua berjalan dan membisikkan sesuatu di telinganya. Alis merah saudara magang senior Yi berkerut. Apa, sampah manusia ini dipilih oleh Suster Jade River yang magang senior? Iya, Nona yakin bakatnya cukup dan ingin meminjamnya untuk lebih menyempurnakan dantian virtualnya. Oleh karena itu, akan lebih baik jika Anda tidak melukainya, jika tidak maka akan sulit menjelaskan situasinya kepada Nona. Saat orang tua itu berbicara, dia memandang Lin Ming dan dengan nada menghina berkata, anggaplah dirimu beruntung kali ini. Lain kali aku akan memastikan kamu berjalan tanpa gigi. Bab 1798, Medan Perang Impian Akasik dibuka. Pemuda beralis merah bernama senior magang, saudara Yi berjalan pergi. 3 pelayan spiritas lainnya juga berdiri dengan panik dan bergegas di belakangnya, diam-diam menahan rasa sakit karena meridian mereka terkoyak oleh Lin Ming. Lin Ming tidak menghentikan orang-orang ini untuk pergi. Awalnya, dia sudah mengira bahwa status manusia tidak terlalu baik di dunia jiwa, dan alasan wanita berkerudung dari sebelumnya begitu sopan padanya adalah karena dia membutuhkan bantuannya dan juga karena kepribadiannya. Dia adalah seseorang yang telah lama berdiri di puncak dan telah mengembangkan rasa superioritas yang mendalam di hatinya. Dia tidak perlu menunjukkan penghinaan atau penghinaan dalam kata-katanya untuk meningkatkan statusnya sendiri. Tetapi orang-orang dengan status sedikit lebih rendah itu berbeda. Di hadapan tuan dan tuan mereka, mereka penakut dan sopan, tetapi di depan orang lain mereka suka mengoceh. Bangun, Lin Ming mengulurkan tangan dan menarik pelayan muda itu. Maafkan aku, pelayan muda itu bergumam pelan sambil menggigit bibirnya. Dia merasa seolah-olah dia tidak perlu menyedot Lin Ming ke dalam masalahnya. Tidak masalah, siapa namamu? Namaku Wanyu. Pelayan muda itu berbisik. Lin Ming mengangguk dan mengembalikan pil yang diambil darinya. Memikirkannya lagi, Lin Ming menambahkan sebotol pil lagi. Kemudian, tanpa menghiraukan penolakan pelayan muda itu, dia berbalik dan pergi. Dia perlu memaksimalkan waktunya untuk memulihkan kekuatannya. Lukanya membutuhkan beberapa hari sebelum bisa pulih sepenuhnya. Sampai Lin Ming dikembalikan ke kondisi puncaknya, dia akan kesulitan untuk tetap tenang. Seperti ini, Lin Ming beristirahat di kapal roh sampai mereka tiba di Istana Zenith. Istana Zenith terletak di puncak gunung bersalju setinggi 1 juta kaki. Dan di sekitar pegunungan, ada area yang terbentang formasi susunan. Di area ini, mata air roh menyembur dan rerumputan subur tumbuh subur. Segala jenis harta karun dunia yang langka bermekaran, membuat negeri ini tampak seperti negeri dongeng. Menyaksikan adegan ini, Lin Ming tidak terkesan sama sekali. Dia telah melihat tempat-tempat yang ratusan kali lebih indah. Ini adalah daerah tempat tinggalmu. Seseorang berkata pada Lin Ming. Lin Ming memandang daerah pemukiman manusia di Istana Zenith. Tidak ada formasi susunan di sini sehingga bangunan-bangunan itu terbungkus dalam dunia es dan salju. Tentu saja, bagi seorang seniman bela diri, tingkat kedinginan ini tidak seberapa. Ruang tamu ini memiliki kekayaan energi spiritual yang hanya 1/10 dari puncak tertinggi. Lin Ming tidak terkejut dengan pemandangan seperti itu. Dalam cuaca yang sangat dingin ini, untuk membentuk formasi susunan pengumpulan energi spiritual yang bekerja sepanjang tahun akan menghabiskan banyak sumber daya. Di daerah ini terdapat banyak seniman bela diri manusia, kebanyakan dari mereka berasal dari daerah sekitar Istana Zenith dan mereka tinggal di sini untuk bercocok tanam. Terkadang mereka dipanggil ke puncak Istana Zenith agar Master Istana Zenith dapat mengamati dunia batin mereka. Di negeri ini, tempat tinggal terbaik telah ditempati oleh orang lain. Lin Ming dengan santai memilih tempat tinggal. Ini adalah sebuah rumah besar, dan meskipun ukurannya besar, perabotannya tandus dan sederhana serta energi spiritual di sini mandul. Lin Ming tidak peduli dengan detail ini. Begitu dia masuk dia mulai bermeditasi. Adapun pelayan muda Wanyu, dia juga tinggal di daerah ini. Dia secara sukarela memilih untuk tinggal di istana Lin Ming dan membantu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Hari-hari berlalu dengan damai. Di kawasan bersalju ini, sangat sedikit orang yang datang, sehingga terasa agak sepi. Lin Ming senang untuk ini. Dalam beberapa hari terakhir ini, luka-lukanya pulih dengan cepat. Pada saat yang sama ia juga mempelajari warisan yang ditinggalkan oleh Empyrean Thunder Punishment. Lin Ming saat ini tidak kekurangan metode budidaya kelas atas. Warisan Empyrean Thunder Punishment hanya bisa dianggap sebagai kekuatan ilahi transenden yang unggul, nilainya tidak terlalu tinggi. Tapi, faktor kuncinya adalah itu sangat cocok untuk Lin Ming. Selain itu, ia juga mendapat dukungan dari kenangan siap pakai Empyrean Thunder Punishment dan pengalamannya. Dengan ini, warisan Empyrean Thunder Punishment memberikan banyak inspirasi kepada Lin Ming dalam mengendalikan kekuatan guntur serta memahami hukum guntur. Bersamaan dengan itu, ingatan Empyrean Thunder Punishment memungkinkan Lin Ming untuk lebih memahami apa yang terjadi dalam perang 100.000 tahun yang lalu. Awal hingga akhir perang hampir persis seperti dugaan Lin Ming. Sayangnya, ingatan Empyrean Thunder Punishment tentang peristiwa hanya bertahan sampai dia terkena serangan terkuat Empyrean Primordius dan dikirim menembus Sky Spill Planet. Setelah itu, jiwanya telah tersebar dan energi asalnya benar-benar habis. Yang tersisa dari dirinya hanyalah segumpal jiwa yang tersisa. Semua hal yang terjadi setelahnya, hukuman guntur Empyrean tidak tahu. Seperti ini, sebulan telah berlalu. Pada hari ini, Lin Ming yang bermeditasi tiba-tiba berdiri. Dia ingin meninggalkan kawasan pemukiman manusia. Tuan, apakah ada masalah?
Wanyu bertanya dengan heran. Lin Ming tidak berbicara lebih jauh. Dia terbang menuju puncak Istana Zenith. Dia sudah memahami dari Jade River dan tetua Istana Zenith bahwa perang sekte di medan pertempuran Akashic Dream akan terjadi dalam beberapa hari. Dan sebenarnya, di Istana Zenith, banyak murid berkumpul di alun-alun utama sebelum Istana Pusat. Semua murid ini adalah individu luar biasa di Istana Zenith. Di antara mereka adalah para elit dari murid inti serta beberapa orang yang jauh lebih tua. Orang-orang tua ini cenderung berada di alam Holy Lord atau lebih tinggi dan merupakan tulang punggung Istana Zenith. Masih ada 3 hari lagi. Saat itulah perang di dalam Akashic Dream Battlefield dimulai. Saat kamu memasuki Akashic Dream Battlefield, kamu harus tinggal di sana selama 3 tahun penuh. Berdiri di depan semua murid Istana Zenith adalah seorang lelaki tua berjubah putih yang megah. Orang tua ini adalah wakil kepala Istana Zenith. Selama 3 tahun ini Anda akan menghadapi berbagai macam musuh. Ini termasuk lawan dari sekte lain serta monster mimpi buruk. Potong mereka untuk mengumpulkan poin prestasi. Dan semakin banyak poin prestasi yang Anda kumpulkan, semakin tak terbayangkan imbalan yang bisa Anda tukarkan. Selain sumber daya yang diwariskan oleh Istana Zenith, faktor terpenting dari semuanya adalah hadiah yang luar biasa dari Akashic Dream Universe. Hadiah dari Akashic Dream Universe bukanlah hal yang sepele. Dalam legenda, Akashic Dream Universe diciptakan oleh nenek moyang pertama semua spirita dan peluang keberuntungan di dalamnya sangatlah besar. Imbalan tertinggi bahkan dapat menggerakkan hati ketuhanan sejati. Tentu saja, ini terlalu jauh bagimu. Jika ada di antara kalian yang bisa membuka diri hanya pada ruang kecil di dunia langit kardinal maka itu sudah lebih dari cukup untuk dibanggakan. Ini akan membuat jalan seni bela diri Anda di masa depan terbebas dari banyak masalah. Kalian semua harus sadar bahwa hari ini adalah keberuntungan dan juga kesempatanmu. Dalam beberapa tahun terakhir ini, di antara pengaruh Raja Dunia dari dunia langit kardinal, hasil Istana Zenithku tidak terlalu bagus. Hasil Anda kali ini berkorelasi langsung dengan nasib sekte. Empyrean Cardinal Sky telah mengirimkan proklamasi bahwa siapapun yang memiliki hasil luar biasa di Akashic Dream Battlefield akan secara pribadi diterima sebagai murid olehnya. Kalian semua harus menyadari apa artinya menjadi murid Empyrean Cardinal Sky. Belum lagi keuntungan lainnya, menjadi murid Empyrean Cardinal Sky akan menjadikanmu kandidat untuk menjadi Master Istana Zenith berikutnya. Dan selama kamu bisa masuk ke dunia Raja Dunia di masa depan, itu adalah tetua tertinggi. Orang tua berjubah putih itu berbicara dengan penuh semangat. Ketika murid-murid Istana Zenith mendengar ini, mereka semua mulai bersemangat. Jika seseorang bisa diterima sebagai murid oleh Empyrean Cardinal Sky, mereka bisa menjadi Master Istana Zenith berikutnya. Selain itu, ada juga hadiah luar biasa dari Akashic Dream Universe dan dukungan sumber daya Istana Zenith. Ini adalah kesempatan emas, siapa yang akan melewatkan kesempatan ini? Ini semua karena Istana Zenith mulai mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Kedua Raja Dunia Istana Zenith sudah memasuki usia lanjut. Bukan saja mereka tidak dapat lagi meningkatkan batasan kultivasi mereka, namun vitalitas mereka malah mulai semakin menghilang dari hari ke hari. Menurut tren ini, dalam waktu kurang dari 100.000 tahun, dua Raja Dunia Istana Zenith yang menstabilkan sekte akan jatuh ke peringkat Raja Dunia yang paling lemah dalam hal kekuatan bertarung. Pada saat itu, tingkat pengaruh Istana Zenith pasti akan turun 1. Dan untuk melatih pembangkit tenaga listrik Raja Dunia lainnya dalam 100.000 tahun ini sepertinya sangat mustahil. Inilah alasan mengapa Istana Zenith tidak mengeluarkan biaya apapun dalam membesarkan generasi muda. Akumulasi di dalam latar belakang sekte, banyak sumber daya mereka, semua hal ini digunakan tanpa ragu-ragu. Istana Zenith telah mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini dengan harapan mereka mampu menghasilkan junior berprestasi yang mampu mendukung mereka di masa depan. Saya meminta wakil ketua istana dan semua sesepuh lainnya untuk merasa nyaman. Di dalam medan perang Akashic Dream, kita akan menulis legenda kita sendiri. Itu benar, demi sekte dan diri kami sendiri, kami akan membantai seluruh dunia. Para murid Istana Zenith semuanya berteriak bersama-sama, nyanyian mereka yang penuh semangat memenuhi langit. Namun saat ini, terdengar suara udara terbelah. Seorang pemuda berpakaian biru menembus langit biru yang luas dengan kecepatan luar biasa, terbang langsung menuju alun-alun pertemuan. Pemuda ini adalah Lin Ming. Siapa itu? Para murid Istana Zenith baru saja memulai nyanyian mereka ketika seorang tamu tak diundang menerobos masuk. Tokoh tingkat tinggi Istana Zenith mengerutkan kening. Dari mana asal manusia ini? Terlebih lagi, tindakannya diumumkan ke publik dan terbang tinggi di angkasa adalah tindakan yang sangat tidak sopan. Lin Muk, Jade River tentu saja hadir. Dia segera mengenali Lin Ming dan tertegun sejenak. Dari mana asalnya? Lin Muk, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Jade River mulai mengalami sakit kepala. Apa yang terjadi di sini? Lin Ming jatuh. Alasan dia datang ke sini adalah untuk meminjam salah satu tempat Istana Zenith untuk memasuki medan pertempuran Akashic Dream. Karena dia datang ke sini untuk meminta bantuan, dia secara alami tidak bisa terlalu ceroboh dalam tindakannya atau memulai perkelahian. Bab 1799, Mencuri Panggung. Berat, jadi ini kamu lagi. Seorang pemuda alis merah menatap Lin Ming. Pemuda ini adalah Yi Fan, pemuda yang berkonflik dengan Lin Ming di atas kapal roh.
Dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan benar-benar muncul entah dari mana selama pertemuan perakitan untuk Akashic Dream Battlefield, sepertinya dia bosan hidup. Menurut aturan Istana Zenith, jika seorang murid tingkat rendah mengganggu pidato wakil ketua istana pada acara penting, itu adalah dosa yang sangat tidak hormat. Jade River, Yi Fan, kamu kenal dia. Penatua berjubah putih memandang ke arah Jade River, mengerutkan kening. Ya, Jade River menguatkan dirinya dan mengangguk. Dia memandang Lin Ming dan dengan murung berkata, Lin Muk, kenapa kamu tidak berlatih di daerah tempat tinggalmu tetapi malah mencapai puncak yang tinggi? Nona Jade River, Lin Ming menangkupkan tinjunya. Saya mendengar bahwa Akashic Dream Battlefield akan segera dibuka dan saya ingin diberikan tempat untuk masuk. Aku ingin tahu apakah Akashic Dream Battlefield memiliki batasan dalam perlombaan untuk masuk. Kata-kata Lin Ming menyebabkan seluruh penonton mereda. Dia menginginkan tempat yang didambakan untuk memasuki Akashic Dream Battlefield. Dia pikir dia siapa? Hahaha, apakah kamu mencoba membuatku tertawa sampai mati? Kamu hanyalah manusia namun kamu begitu sombong. Hanya 9.300 orang yang dapat memasuki Akashic Dream Battlefield dan daftar nama telah diputuskan lebih dari 3 bulan yang lalu. Selain 3.000 murid yang telah ditentukan sebelumnya, 6.000 tempat tersisa semuanya ditentukan oleh turnamen besar yang diadakan antara murid-murid Istana Zenith, melewati kompetisi berlapis-lapis sebelum mereka dapat memenangkan tempat. Setiap murid Istana Zenith yang bisa mendapatkan tempat adalah individu luar biasa yang dapat mendominasi seniman bela diri pada level yang sama dan memandang rendah rekan-rekan mereka dengan jijik. Namun kamu sebenarnya berbicara ingin mengambil tempat dari orang-orang ini, sungguh bodoh. Yi Fan tertawa sembarangan. Meskipun kata-katanya menghina, ini juga yang dipikirkan oleh seniman bela diri spiritas lain yang hadir. Mereka semua berpikir bahwa Lin Ming hanyalah orang bodoh yang bodoh. Oh, daftar orangnya sudah ditentukan. Lin Ming tidak menduga ini. Sebelumnya, Jade River mengatakan bahwa mereka bisa memasuki Akashic Dream Universe dari tempat manapun di 7 alam semesta spirita. Sekarang sepertinya hanya lokasi yang tidak dibatasi. Namun untuk ingin memasuki Akashic Dream Universe, pasti ada batasan lain. Tidak sembarang orang bisa masuk sesuka hati. Istana Zenith hanya dapat mengirim 9.300 orang. Kemudian, pengaruh-pengaruh yang lebih kecil kemungkinan besar mampu memberikan dampak yang lebih sedikit lagi. Suara Lin Ming merendah. Dia berkata, kalau begitu saya ingin tahu, apakah ada batasan ras yang bisa memasuki Akashic Dream Universe? Siapa yang peduli kalau tidak ada? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk memulai. Yi Fan mencibir. Kalau begitu, beri aku kualifikasimu. Lin Ming dengan tenang berkata sambil menatap Yi Fan. Karena tempat ditentukan melalui kompetisi dalam sekte dan saya juga murid sekte tersebut, setelah saya mengalahkan Anda, saya harus mendapatkan kualifikasi Anda, bukan? Anda, kamu ingin mati. Mendengar kata-kata kurang ajar Lin Ming, Yi Fan sangat marah. Dengan suara berdering, pedang Yi Fang terlepas dari sarungnya. Dia mengarahkannya langsung ke arah Lin Ming. Karena kamu sangat ingin mati, biarkan aku membantu. Yi Fan terbang ke langit saat dia berbicara. Matanya terpaku pada dantian Lin Ming. Karena Lin Ming telah terluka sebelumnya, dunia batinnya menjadi kacau balau. Tapi sekarang, Lin Ming telah benar-benar pulih dan tidak perlu baginya untuk menyembunyikan dunia batinnya, sehingga Yi Fan jelas mampu membedakan budidaya Lin Ming. Apa, alam Holy Lord awal? Jadi kamu adalah manusia alam Holy Lord? Kata-kata Yi Fan mengejutkan semua murid Istana Zenith yang hadir. Mereka semua memandang ke arah dantian Lin Ming dan bisa merasakan aura cahaya alam semesta mikro dari dalam. Dengan kata lain, dunia batinnya telah mengembangkan ruang berbintang dan bahkan melahirkan planet. Tuan Suci awal, mata Jade River berkilat keheranan. Jadi Lin Muk yang dia selamatkan sebenarnya adalah seniman bela diri alam Dewa Suci awal. Di dunia jiwa, seniman bela diri alam Dewa Suci manusia sangatlah langka. Secara umum, manusia harus memiliki bakat yang hebat dan menemukan banyak peluang keberuntungan serta memiliki tingkat bakat yang sangat tinggi untuk bisa menembus alam Holy Lord. Terlebih lagi, alam Holy Lord adalah titik akhir dari kultivasi manusia. Untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia Raja Dunia adalah hal yang mustahil. Siapa yang peduli jika Anda adalah seorang Holy Lord? Pantas saja Anda punya nyali untuk bergegas menuju puncak tertinggi. Apakah menurutmu hanya karena kamu adalah Holy Lord maka kamu menjadi sehebat itu? Di Istana Zenith, Holy Lord bukanlah apa-apa. Terlebih lagi, kamu hanyalah seorang Holy Lord manusia, kamu bahkan tidak masuk ke mataku. Yang paling dibenci Yi Fan adalah seniman bela diri manusia. Di dunia jiwa, seniman bela diri manusia berada dalam kondisi yang menyedihkan dan hampir mustahil bagi mereka untuk mengimbangi seniman bela diri spiritas pada level yang sama. Faktanya, bahkan ketika menghadapi spiritas yang berada di batas bawah, mereka mungkin masih kalah. Selain itu, Yi Fan adalah murid inti yang luar biasa dari Istana Zenith dan budidayanya berada di puncak alam mendiang Raja Jiwa, dia tidak terlalu jauh dari alam Holy Lord. Alasan dia bisa mendapatkan tempat untuk memasuki Akashic Dream Battlefield bukan karena dia berkompetisi melalui turnamen tetapi karena dia terpilih dan langsung diberikan token masuk. Seorang murid berbakat dari Tanah Suci Raja Dunia memiliki lebih dari cukup keterampilan untuk melompati barisan untuk bertarung. Bahkan seorang Holy Lord Spiritas mungkin bukan tandingannya, apalagi Holy Lord manusia. Suster Jade River yang magang senior, orang ini ingin berjalan di jalan kematian.
Aku membunuhnya juga masuk akal, jadi kamu harus mencari manusia lain untuk menyempurnakan dantian virtualmu. Saat Yifan berbicara, dia menebaskan pedangnya ke arah Lin Ming. Pedangnya dipotong ke arah dahi Lin Ming. Cahaya pedang menyala. Yifan juga menggabungkan serangan jiwa dalam serangan ini, menghasilkan satu pukulan mematikan. Dalam situasi ini, banyak murid sekte sesamanya yang menonton. Jika dia tidak bisa menghancurkan Lin Ming dalam satu serangan, maka bahkan jika dia menang dia tidak akan punya wajah untuk menyambut mereka. Dan saat ini, Lin Ming juga membalas. Menghadapi seseorang seperti Yifan, Lin Ming tidak perlu menggunakan kekuatan ilahi yang transenden. Sebaliknya, dia membentuk tombak dengan dua jari dan memotongnya ke bawah, memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Pada saat itu, banyak murid Istana Zenith terpaksa menutup mata. Cahaya ilahi yang mengerikan itu adalah cahaya tombak yang hampir besar. Hanya dengan melihatnya mereka merasa seolah-olah itu akan menembus tengkorak mereka, dan bahkan jiwa mereka menggigil. Peng! Darah memercik. Yifan menjerit kesakitan dan terlempar ke belakang, pedangnya juga terlempar. Sosoknya terbang mundur 1000 kaki sebelum terbanting ke tanah seperti meteor. Dia terus terjatuh ke belakang sampai dia menabrak patung es, menyebabkannya meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi dalam sepersekian detik. Seluruh penonton terdiam linglung. Hasil dari percakapan singkat ini benar-benar tidak terduga. Senior magang, Saudara Yi. Beberapa murid dengan cepat berlari untuk membantu Yifan. Lin Ming menahan diri. Di wilayah Istana Zenith dia pastinya tidak akan mengambil nyawa Yifan, tapi serangan ini lebih dari cukup untuk membuatnya terbaring di tempat tidur untuk jangka waktu yang lama. Karena Lin Ming sudah mengatakan dia ingin menggantikan Yifan untuk memasuki Akashic Dream Battlefield, melukai Yifan dengan parah sehingga dia harus menghabiskan beberapa bulan untuk memulihkan diri adalah keputusan yang paling tepat. Apa itu tadi? Apa yang terjadi tadi? Banyak murid Istana Zenith tidak bisa melihat dengan jelas apa yang dilakukan Lin Ming. Manusia ini langsung membunuh saudara Yifan yang magang senior. Terlebih lagi, dia bahkan tidak menggunakan senjata, dia hanya menggunakan jarinya. Semua murid Istana Zenith saling memandang dengan kaget. Mereka tidak percaya bahwa murid inti berperingkat tinggi telah dikalahkan dengan cara seperti itu. Meskipun Yifan hanya mendiang seniman bela diri Raja Jiwa, dia bisa dengan mudah melompat ke peringkat kanan. Jika seseorang mengatakan bahwa dia setara dengan seniman bela diri spiritas alam Dewa Suci, tidak ada yang akan membantahnya. Tapi di hadapan manusia ini, dia benar-benar hancur. Perbedaannya terlalu besar. Seniman bela diri manusia ini juga seorang jenius, seorang raja di antara levelnya. Mungkin dia tidak jauh lebih buruk daripada roh tengah sebagai Tuan Suci atau bahkan roh akhir sebagai Tuan Suci. Itu terlalu berlebihan. Jika demikian, bukankah kemungkinan besar dia akan masuk ke alam Raja Dunia? Bagi para murid Istana Zenith, dunia raja adalah sebuah legenda. Selama jutaan tahun terakhir sekte ini, mereka dengan susah payah telah mengumpulkan total 2 Raja Dunia. Dan di masa depan, akan sulit bagi mereka untuk mengangkat Raja Dunia lain untuk menggantikan Raja Dunia sebelumnya. Untuk masuk ke dunia Raja Dunia, bukankah itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan? Tidak peduli apapun yang terjadi, dia benar-benar seorang master. Dia mungkin tidak lebih lemah dari Suster Jade River yang magang senior. Mungkin dia hampir tidak bisa dibandingkan dengan Suster Jade River yang magang senior. Meskipun itu adalah Holy Lord melawan Soul Lord, dengan perbedaan batas yang memisahkan mereka, masih luar biasa bahwa dia bisa menang dengan mudah. Manusia sebenarnya bisa tumbuh sedemikian rupa. Cahaya tombak yang ditembakkan Lin Ming barusan hanya ditujukan pada Yifan, namun meski begitu, seniman bela diri lain yang melihatnya merasa seolah-olah mereka sendiri telah tertusuk oleh cahaya tombak dan menjadi panik. Dan saat ini, Yifan juga terbaring di lumpur es dan air berdarah. Saat dia melihat Lin Ming, matanya kabur. Kamu, saya hanya menginginkan kualifikasi Anda, aku tidak tertarik membunuhmu. Lin Ming berkata dengan murung. Dia tidak lagi menatap Yifan melainkan beralih ke wakil ketua istana yang mendekat. Wakil Ketua Istana Senior, Yifan ini mengatakan bahwa tidak ada batasan untuk berlomba memasuki Akashic Dream Universe, kan? Setelah ditanya oleh Lin Ming, kulit pria tua berjubah putih itu berubah jelek. Jika Lin Ming adalah seorang spiritas maka Wakil Ketua Istana akan sangat senang jika dia mengalahkan Yifan dengan satu gerakan. Dia akan menganggap Lin Ming sebagai harta paling berharga. Tapi, situasinya berbeda. Lin Ming adalah manusia. Seorang murid manusia mungkin saja merupakan bagian dari Istana Zenith, tetapi kenyataannya adalah tidak ada satupun dari mereka yang berada di jajaran tingkat tinggi Istana Zenith. Istana Zenith selalu menganggap manusia bukan bagian dari dirinya sendiri, dan merasa bias terhadap mereka sebagai ras yang lebih rendah. Ya, tidak ada batasan. Suara wakil kepala istana terdengar rendah dan dalam. Dia melihat ke arah Jade River yang mendekat. Jade River juga merasa seluruh situasi ini sulit dipercaya. Kekuatan Lin Ming jauh melampaui perkiraannya. Saat dia mengingat lokasi di mana dia pertama kali menemukan Lin Ming, perasaan aneh muncul di hatinya. Mengapa Lin Ming muncul pada saat yang sama dengan naga es tanpa tanduk, dan mengapa dia terluka? Apakah semua ini suatu kebetulan? Guru tertinggi ketiga, situasinya seperti ini. Bibir Jade River bergerak saat dia dengan cepat menjelaskan kepada wakil ketua istana tentang status Lin Ming menggunakan transmisi suara. Orang tua berjubah putih itu mendengarkan dengan cermat, alisnya bergetar.
Murid yang luar biasa seperti itu sebenarnya bukanlah seorang spiritas, ini membuatnya merasa sangat sedih. Jika Lin Ming adalah seorang spirita maka dia bisa dibesarkan dengan dukungan penuh mereka dan dia bahkan mungkin menjadi raja dunia di masa depan. Orang tua berjubah putih itu memandangi beberapa master Istana Zenith yang berdiri di dekatnya. Orang-orang ini adalah tetua tingkat tinggi di Istana Zenith. Mereka saling melirik, ingin membentuk konsensus pendapat. Akhirnya, Tetua Agung Istana Zenith angkat bicara. Izinkan dia bergabung dengan Akashic Dream Battlefield. Meskipun dia manusia, selama dia membawa tanda medan perang Istana Zenithku maka dia juga murid Istana Zenithku. Kali ini, akan ada 9.300 orang yang berpartisipasi di Akashic Dream Battlefield. Selain Jade River dan beberapa orang lainnya, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa menandingi manusia ini. Biarkan dia masuk sehingga dia juga dapat membantu mendukung barisan. Dukung barisan? Iya, bahkan manusia pun lebih kuat dari kita. Apakah Istana Zenith telah menurun drastis sehingga kita harus bergantung pada manusia junior untuk mendukung kita? Ini terlalu menyedihkan. Para tetua Istana Zenith mulai berbicara satu sama lain. Kata-kata mereka sama dengan menyatakan bahwa Lin Ming memiliki kualifikasi untuk memasuki Akashic Dream Battlefield. Bab 1800, memasuki medan perang. Seperti ini, diputuskan bahwa Lin Ming akan memasuki Akashic Dream Battlefield. Murid-murid spiritas lainnya yang hadir merasa seolah-olah mereka hidup dalam mimpi. Apa yang terjadi hari ini terlalu aneh. Seorang manusia telah bergegas ke tempat pertemuan mereka dan langsung mengalahkan murid inti Yi Fan tanpa menggunakan senjata, sehingga memperoleh kualifikasi untuk memasuki Akashic Dream Battlefield. Istana Zenith mereka sebenarnya akan mengirim manusia ke medan pertempuran Akashic Dream. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi selama ratusan ribu tahun. Lin Mook, apa yang kamu lakukan di Gletser Grid Desolate? Jangan coba-coba bilang padaku kamu hanya lewat saja. Jade River merasa situasinya aneh. Lin Ming sangat kuat dan juga muncul di area yang sama dengan badai luar angkasa, dia tidak bisa tidak menghubungkan keduanya. Memang benar, saya baru saja lewat. Saya baru saja meninggalkan pegunungan tidak lama sebelum itu. Lin Ming tidak punya niat mengungkapkan apapun yang berhubungan dengan alam ilahi. Keberadaan saluran luar angkasa yang melintasi 33 surga adalah rahasia yang terlalu penting. Jade River menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak kekurangan dalam kata-kata Lin Ming. Tidak peduli bagaimana situasinya, kenyataannya aku membawamu ke Istana Zenith. Di mata semua yang hadir, Anda menekan Yi Fan. Jangankan menamparkan wajahnya, Anda benar-benar merobohkan semua wajah yang dimilikinya. Karena Anda dengan seenaknya meminta tempat di Akashic Dream Battlefield, saya berharap ketika saatnya tiba Anda akan mendengarkan perintah dan mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, ini adalah perang antar sekte dan kekuatan individu terbatas. Jika Anda dapat mengumpulkan poin prestasi yang cukup dan menyumbangkan jumlah yang layak ke Istana Zenith maka itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Jade River berkata dengan serius. Lin Ming bersenandung setuju. Saat ini dia masih harus bergantung pada Istana Zenith. Setelah itu, daftar nama mereka yang memasuki Akashic Dream Battlefield direvisi. Yi Fan tidak diusir. Sebaliknya, Istana Zenith menggunakan koneksi mereka untuk secara tiba-tiba menambah tempat masuk lainnya. Meskipun Yi Fan telah terluka oleh Lin Ming dia masih seorang prajurit yang kuat di Istana Zenith, kekuatan tempurnya tidak bisa diremehkan. Setelah dikejutkan oleh Lin Ming, setiap kali Yi Fan melihat Lin Ming berjalan-jalan, dia merasakan kebencian yang mendalam, tetapi juga ketakutan. 9.000 lebih murid Istana Zenith yang berpartisipasi dalam Akashic Dream Battlefield dibagi menjadi beberapa kelompok. Lin Ming ditempatkan di skuad pertama grup pertama, dan kapten skuad ini secara mengesankan adalah Jade River. Nona Jade River, sebelumnya saya mendengar wakil kepala istana mengatakan bahwa mereka yang memperoleh poin prestasi yang cukup di Akashic Dream Universe dapat menukarnya dengan hadiah yang menggemparkan, dan beberapa dari hadiah ini bahkan dapat menggoda keilahian sejati. Apakah Anda tahu imbalan macam apa ini? Ketika wakil kepala istana berbicara dengan jelas untuk mengumpulkan kegembiraan, Lin Ming telah mendengar semua kata-katanya dengan indera pendengarannya yang tajam sebelum dia bergegas ke lokasi pertemuan. Setelah mendengar semua ini, dia menjadi penasaran dengan detail masalahnya. Jade River memutar matanya ke arah Lin Ming. Untuk apa kamu menanyakan hal ini? Ini bukanlah hal-hal yang dapat Anda dan saya harapkan untuk diraih. Tentu saja, jika ada sesuatu yang dapat menggoda para dewa sejati maka para dewa sejati ini akan mengirimkan murid-murid mereka untuk mengambilnya. Namun dalam beberapa miliar tahun terakhir ada banyak murid dari pengaruh tingkat divinity sejati yang memasuki Akashic Dream Universe, namun mereka belum mampu mengeluarkan terlalu banyak. Oh, berarti ada orang yang mengambil hadiah. Lin Ming bertanya, merasakan makna di balik kata-kata Jade River. Hanya karena seseorang bisa mendapatkan hadiah seperti itu setiap miliar tahun, bukan berarti Anda juga bisa. Berhenti bermimpi. Pada saat ini, seorang murid perempuan yang berdiri di dekat Jade River tiba-tiba menyela. Namanya adalah Xiao Qi dan dia juga murid inti Istana Zenith. Saya penasaran. Mata Lin Ming bergerak-gerak. Dia benar-benar ingin menyelesaikan pertanyaan ini. Jade River mengangkat bahu tanpa daya. Dia berkata, dikabarkan bahwa di dalam Akashic Dream Universe ada banyak harta karun yang terkubur dalam-dalam. Di antara harta karun ini terdapat benda-benda suci tertinggi. Misalnya, legenda menyatakan bahwa ada mata air jiwa dewa, halaman emas, obat dewa abadi, dan sebagainya. Lin Ming bersemangat, halaman emas.
Itu adalah bagian dari teks kuno yang tidak lengkap. Kudengar itu adalah sesuatu yang bahkan dapat menggerakkan hati para dewa sejati. Tentu saja ada hal lain yang bisa menggoda dewa sejati. Misalnya, obat-obatan ilahi abadi yang dapat memperpanjang umur pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati. Jika keilahian sejati memurnikan obat-obatan ini menjadi pil, maka mereka dapat membuat pil yang melampaui pil ilahi yang transenden, dengan kata lain, pil dengan tingkat keilahian sejati. Pil-pil ini mengandung hukum dao besar yang sangat indah, dan setelah menelannya, seseorang dapat merasakan hukum dao besar. Bagi seorang Empyrean yang mencoba masuk ke alam divinity sejati, itu adalah anugerah yang tak terukur. Jade River hanya mendengar beberapa rumor dan tidak mengetahui detail pastinya. Tapi kata-katanya menyebabkan hati Lin Ming bergetar. Halaman-halaman emas, obat-obatan ilahi yang abadi. Mungkinkah halaman-halaman emas ini berasal dari versi kitab suci spiritas yang tidak lengkap? Kemungkinannya tinggi. Jika kitab suci spiritas dan alam semesta mimpi akasik keduanya berasal dari tangan nenek moyang pertama semua spiritas, maka halaman emas ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan kitab suci spiritas. Dan, kitab suci spiritas sangat penting bagi keilahian sejati dari spiritas. Selain halaman emas dari sesuatu yang mungkin merupakan kitab suci spiritas, ada juga mata air jiwa dewa, obat dewa abadi, dan harta karun lainnya. Sepertinya segala sesuatu di dalam Akashic Dream Universe ini sangat luar biasa. Patut dinantikan. Saat Lin Ming memikirkan ini, pikirannya mulai memanas. Alasan dia pergi ke Akashic Dream Universe bukan hanya untuk mencari Seng Mei tetapi juga untuk berjuang mendapatkan peluang keberuntungan. Masih ada 3 hari sampai Akashic Dream Battlefield dibuka. Selama ini, Lin Ming tidak melakukan apapun. Sebaliknya, dia duduk bermeditasi dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncaknya. 3 hari setelahnya, Akashic Dream Battlefield resmi dibuka. Semua murid yang berpartisipasi dalam Akashic Dream Battlefield berkumpul di puncak tertinggi. Setiap orang diberi tanda. Tuangkan energi Anda ke dalam token dan Anda akan dapat merasakan keberadaan Akashic Dream Universe. Setelah itu, roh Anda akan masuk sementara tubuh fana Anda akan disegel di ruang terpisah. Ini adalah prosedur yang sangat aman. Seorang penatua berjubah putih dengan keras menyatakan saat dia berdiri di atas platform yang tinggi. Lin Ming merasa lebih lega setelah mendengar ini. Agar rohnya memasuki Akashic Dream Universe dan tubuh fananya disegel di ruang terpisah adalah hal yang sempurna baginya. Jika pikirannya memasuki Akashic Dream Universe, dia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melukai tubuh fananya selama dia tidak berada di sana. Sangat bagus. Waktunya telah tiba. Semuanya, bersiaplah untuk memasuki Akashic Dream Battlefield. Tidak terlalu jauh dari penatua berjubah putih, ada pembakar dupa besar. Pembakar dupa ini memiliki dupa melingkar tebal yang menyala di dalamnya, dan dupa ini kini telah terbakar sampai habis. Semua murid Istana Zenith, dengarkan perintah, buka Akashic Dream Universe. Saat penatua berjubah putih berbicara, setiap murid Istana Zenith menuangkan energi mereka ke dalam token mereka. Lin Ming juga melakukan ini. 9.301 token mulai memancarkan lingkaran cahaya redup setelah menyerap energinya. Saat lingkaran cahaya ini berkumpul, mereka bergabung menjadi satu, menjadi pemandangan yang sangat cemerlang dan indah. Seluruh langit diterangi oleh energi warna-warni. Dan saat ini, token 9.301 memproyeksikan berkas cahaya tipis. Sinar biru tipis ini melesat ke langit tak berujung, membentuk jembatan yang membentang antara langit dan bumi, menembus ratusan ribu kaki ke atas. Untuk sesaat, langit ditembus oleh 9.301 berkas cahaya ini. Kekuatan ruang menghilang keluar, membentuk gerbang luar angkasa besar berwarna merah tua dan ungu. Gerbang luar angkasa ini seperti mimpi singkat. Permukaan ungu dan merah yang terus berkilauan berubah berulang kali, seolah-olah ada kaleidoskop dunia baru di dalamnya. Untuk sementara waktu, semua murid Istana Zenith yang membawa token merasakan kekuatan tarikan yang tak tertahankan mengangkat tubuh mereka dan mengirim mereka terbang menuju gerbang luar angkasa. Lin Ming merasa dirinya meluncur ke depan lebih cepat dan lebih cepat. Saat dia terbang, segalanya tampak semakin jauh. Kekuatan merobek yang luar biasa mulai bekerja pada lautan rohaninya. Tubuh fananya mulai terpisah dari jiwanya. Dia menatap tanpa daya saat tubuh fananya tumbuh semakin jauh hingga tersegel dalam ruang yang kacau. Pada saat yang sama, wujud jiwanya tersedot ke dalam gerbang luar angkasa berwarna merah dan ungu itu. Setelah ini, semuanya menjadi kabur dalam pikirannya. Gerbang luar angkasa ini sangat mistis dan ada banyak hukum indah yang terkandung di dalamnya yang tidak dapat dipahami oleh Lin Ming sama sekali. Tapi, jelas bahwa hukum ini terhubung dengan sistem penempaan jiwa. Lin Ming tidak mau repot-repot menggali lebih dalam hal ini. Yang dia rasakan hanyalah sakit kepala yang menyiksa seolah jiwanya terus-menerus terdistorsi oleh suatu kekuatan besar. Dia tidak tahu berapa lama perasaan ini berlanjut. Pada saat berikutnya, tubuh Lin Ming bergetar dan dia tiba di dunia yang tidak diketahui. Daerah ini suram dan terpencil. Tanah di bawahnya adalah hutan belantara yang jarang. Langit tinggi dan jauh dan tertutup lapisan awan tebal. Itu adalah pemandangan yang menyedihkan. Ini adalah Akashic Dream Universe. Lin Ming menutup matanya, membiarkan akal sehatnya menyebar seperti jaring. Yang dia rasakan hanyalah ada aura kuno dan luas yang membanjiri negeri ini. Perasaan semacam ini menyebabkan Lin Ming berpikir seolah alam semesta ini adalah dunia yang tertinggal dari zaman kuno.
Bahkan selama miliaran tahun, pemandangannya yang dahulu indah tetap dipertahankan. Dan saat ini, murid Istana Zenith mulai bermunculan di sekitar Linming. Ketika mereka muncul, beberapa dari mereka tersandung untuk mengejar ketinggalan. Semuanya pucat, sudah jelas mereka merasa mual karena melewati gerbang luar angkasa tadi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwa seseorang, seseorang tidak akan merasa nyaman saat memasuki Akashic Dream Universe. Ini karena semakin kuat kekuatan jiwa seseorang, semakin besar pula serangan balik yang akan mereka terima saat memasuki gerbang luar angkasa. Ketika banyak murid Istana Zenith muncul, tirai perang sekte telah resmi dibuka. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.